Oh, ini yang sejimen-jimen itu ya? Bukan sih, ini Assalamualaikum. ini rohnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini yang namanya sejimen-jimen itu. Oh. Enggak, ini rohnya ini. Rohnya. Apa tema, Dek? Enggak sih, kalau saya Tema sama uni Jimin lah. biasanya Aku bisa menselaraskan. Tema ini Iya. Tuhanmu berbulu. Itu itu Uni minta tema ini, ngeri kan? Ya memang berbulu kan, memang itu bisa. Cuman agak gimana gitu. Itu yang mau kita tanya. Halo Mika. Hai. Hai. Hai, Waalaikumsalam. Puji Tuhan. Oh, Puji Tuhan. apa yang kau puji? Enggak, tunggu deh, maaf Suan Tisi Tinjak. Puji Dia Tuhan. Ya pujilah Tuhannya. Masa Ya kan kalau kita kan subhanallah, maha suci Allah, ya nggak sih Uni? Iya. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kalau ada kata-kata puji Tuhan, apa yang dipuji? Iya Bang. Dipuji dipujilah Tuhan. Orang Kristen kan muji Tuhan, bukan muji Ya, puji. Muhammad. Ya makanya Iya. dipuji, puji Dipuji Tuhan. dengan? Itu kan wacana baru tuh. Itu wacana. Dipuji Pujiannya beneran, itu kan? apa? Bang Rehan udah aku bales. Halo Mbak Mika. Mikir. Mikir apa itu? Apa maksudnya? Gua agak lain. Saya. Kawan-kawan bantu di posting ulang ya. Yang Kita di kenalan share. dulu sama Suoten Kamu ini. kayaknya belum move on ya Bu Ripa. Move on. Move on dari mana? Kita kenalan dulu, J. Coba sapa-sapa dulu, J. Mungkin kenalan dulu sama si Tinja ini. Mungkin J. Baik, Kakak Tinja, salam kenal. Kakak Tinja dari mana? Saya dari atas tanah di bawah langit. Oh, Nggak gitu, emang kelainan tahun bukan berapa? Nggak, sebenarnya bukan itu Anakku, yang kami kamu tanyakan, anakku. Suoten. Dengar dulu. Pak, kami di sini kan diskusi Anak lintas lahir. agama. Ngapain Yang anak kami anak lakukan- lahir? Apa yang nanya Astagfirullahaladzim. lahir ya Allah? Pak, ini kami kan diskusi lintas agama room ini. Nah, maka saya kami tahu. harus tahu Saya yang tahu. ini agamanya Saya apa. tahu. Gitu loh. Iya, Saya nanti tahu. sabar dulu. Ya sabar dulu lah, Pak. Sabar Mbak, dulu Bapak. Astagfirullahaladzim. Apa yang diperdebatkan agama itu? Ya sabar dulu Pak. Bapak sabar Nggak dulu. ada, Pak. Kami Sabar tidak dulu, Pak. memperdebatkan keyakinan dan Terus keimanan kenapa? yang kami perdebatkan. Kenapa selalu ada. membahas? Duh ya Allah membahas Pak, kita? gantian ngomong Pak. Bapak, ngomongin di sini aja. yang wanita Uni Riva loh, bukan Anda. Ada laki-laki kan, sabar Pak, sabar ya. Sabar. Sabar Pak ya, pelan Pak ya. Silahkan dibuka Pak mute-nya, tapi pelan Pak, pelan. Sabar ya, silahkan. Sudah saya minta. Kawan-kawan sambil diposting ulang ya, izin dan di tap-tap layar karena komal saya ini rawan rungkat. Gini ya Pak, ini kan kita kan lagi diskusi nih. Maka kami harus bertanya, pertama namanya siapa, agamanya apa. Kenapa penting kami bertanya seperti itu? Supaya nanti ketika kita diskusi tidak terjadi yang namanya penistaan dengan adanya orang-orang yang bikin akun palsu dan nama yang tidak jelas, tapi niatnya untuk menista agama gitu. Jadi kami ingin tahu Bapak ini namanya siapa, agamanya apa. Silakan Pak Suonten Sitinjak. Apa Silakan, nama Pak. asli Pak ini? Ya Bapak dibuka mute-nya Pak, kami tidak bisa mendengar suara roh Bapak. Bapak. Oh Pak. Kalian itu jangan selalu menjelek-jelekan kekristenan. Kalau nggak percaya silakan nggak percaya, tapi bahaslah Al-Qur'anmu supaya umat-umatmu bisa selamat ya. Jangan terlalu melintir-melintirkan Alkitab. Alkitab itu tidak bisa dijelek-jelekkan. Semua isi Alkitab itu adalah ada yang benar, ada yang salah, banyak. Tapi kalau kita mengimani, Ada yang salah berarti itu bukan kitab suci dong. Kalau ada yang salah. kesalahan di situ ya. Kayak mananya Bapak ini? Bertobatlah kalian. Sebelum Tuhan Yesus kami melaknat kalian semua umat-umat yang selalu tidak. menghina kekristenan, percayalah. Ya. Oke, baik. Saya Oke, tanggapi ya. boleh ya Pak Suonten. Ya, tanggapi Uni, Semoga tanggapi. kau bertobat ya. Iya Bapak iya. Enggak mau kalau Semoga tobat hatimu maksudnya dijamah nyembah Tuhan Tuhan. berbulu. Jangan. Memang zaman sekarang. Dijamah pula sama yang berbulu. Janganlah dijamah sama yang berbulu, jangan Gereja setiap gereja kalian bom-bom. Kalian lah itu teroris namanya itu ya. Astagfirullah Bapak, Ya. sabar Kalian lah teroris Bapak. untuk manusia-manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus. Hati-hati manusia begini, jangan percaya kalian.
Kayak orang-orang begini ini penyesat ini. Ya, Hah? cukup. Hah? Bapak, Apa sih, rohnya Pak? ditahan Bapak dulu ada Pak masalah rohnya. apa? Hmm, Bapak ada masalah kejiwaan. Pak, gini ya Pak ya. Justru kami di sini menghentikan penistaan terhadap Yesus dengan cara apa? Mengajak orang-orang berpikir dan memikirkan kembali perkataan-perkataan mereka tentang Yesus. Kami tuh orang-orang yang mencintai Yesus, Pak. Saya ini lovely banget sama Yesus. Saya tuh cinta banget, Pak. Saya sedang menunggu kedatangan Yesus kedua kali, Pak, supaya nanti saya bisa ngadu sama Yesus. Namanya bukan Yesus, Nabi Isa. Nabi Isa, lihat tuh, dia bilang kamu Tuhan. Biar Bapak ditampol bolak-balik sama Nabi Isa. Saya lagi nunggu Nabi Isa turun nih. Tapi Bapak kenapa nuduh-nuduh kami yang menghujat? Pak, kami ini apologet Islam. Apologet Islam itu tugasnya adalah menginjili alam semesta, Pak. Gitu loh, termasuk Jimen, termasuk saya, termasuk si Jay ini sekarang. Jangan Bapak nuduh-nuduh saya. Ngapain saya pan jelek-jelekin Yesus? Yang jelek-jelekin Yesus tuh Bapak. Yang bilang dia mati tar kutu lah. Ih, Bapak kenapa? Bapak punya masalah utang budi. Astagfirullah Bapak. Naik lagi Pak, ngomong baik-baik Pak sama kita Pak. Bapak adek takut, Bapak. Adek. Ngomonglah Pak baik-baik sama kita. Mohon maaf kakak yang mulia ini Kristen atau Muslim ya? Typingannya kok seolah-olah menghujat gitu. Silahkan naik aja nggak apa-apa. Kita baik kok. Kita di sini diskusi. Kita diskusi baik-baik. Di sini saya bertanya, apakah betul kalian mengimani Tuhan berbulu gitu? Kenapa harus marah? Kan cuma bertanya jawab aja. Ya, siapa Ya. dulu aja yang lain sambil bikin thumbnail. Baik. Ya, selamat sore Bapak Syarifuddin. Silakan, Ahi Jimen. Gimana Iya, silakan dulu. Ya, saudaraku, dengan tema yang di atas, ya, itu tidak ada yang salah. Tema itu memang tertulis di dalam Bible bahwa Tuhan itu berbulu. Coba dibaca Yesaya 7 nomor 20. Pada hari itu dengan pisau cukur yang dipinjam dari seberang sungai Efrat, yakni Raja Asyur, Tuhan akan mencukur kepala dan bulu paha, bahkan pisau itu akan melenyapkan janggutnya juga. Jadi Tuhannya berbulu gitu. Jadi kami bukan menghujat, ada datanya. Ya, jadi tolong dicek dulu juga Yesaya 7:20. Jadi pilihan tema ini yang diberikan Uni ini adalah suatu fakta yang tertuang di dalam kitab Anda, dan itu adalah yang harus Anda ketahui, sebab pendeta di gereja tidak pernah mengatakan bahwa Tuhanmu berbulu. Ini ya. Kita berdata ya, ini ya Yesaya 7:20. Biar nggak di framing Ahi, ini ya. Nih. Pada hari itu. Iya. Nah, dengan pisau cukur yang iya, dipinjam jadi- dari seberang sungai Efrat, ini Raja Asyur, Tuhan akan mencukur kepala dan bulu paha, akan melenyapkan jenggot juga. Aduh. Jadi bagi yang itu membantah real ya? Bible-nya silakan naik. Real lah. Dilanjutkan. Nah, Langsung lanjut. tanya jawab. Nah, sebenarnya kalau dalam keadilan Islam, berdakwah itu punya beberapa metode. Metode kita itu yang pertama mengajak orang berakal dulu, bukan mengajak orang Islam dulu. Kita ajak orang berakal berpikir bagaimana sih makna dan pemikiran kalian terkait tentang Tuhan yang berbulu. Nah, kalau ada yang bilang bahwa oh kami nggak masalah kok Tuhan kami berbulu, berarti kita nggak usah debat. Tapi memang kalian akui kalau kalian memiliki Tuhan berbulu. Kenapa kami mempermasalahkan Tuhan berbulu? Karena secara tidak langsung kalau kalian mengatakan Tuhan berbulu, maka Tuhan butuh kulit, butuh ini. Jadi Tuhan butuh sesuatu. Nah, yang saya pertanyakan lama-lama, ini kalau Tuhan kesenggol angin, bulunya jatuh, kira-kira malaikat marah nggak ya? Gitu. Kenapa saya bertanya begitu? Dulu waktu Rasulullah SAW berperang, dia berdarah giginya. Beliau sibuk untuk menampung darah beliau. Kenapa? Ketika darah beliau tercurah ke tanah, malaikat marah. Nah, kalau Tuhan berbulu, ketiup angin bulunya copot, ada yang marah nggak kira-kira? Atau jadi apa? Apakah jadi, ya ini kan bulu Tuhan soalnya J. Kalau misalnya bulu Tuhan rontok. Iya. Nah, jadi kan otak saya langsung bertanya, kira-kira apa yang terjadi kalau bulu Tuhan yang rontok? Ini kan pertanyaannya mungkin kalian anggap pertanyaan bodoh ya, tapi ini pertanyaan menurut aku pertanyaan yang berkualitas loh, karena aku otakku ngelek. Nah, kalau Tuhan berbulu terus bulunya rontok, kira-kira apa yang terjadi pada dunia ini gitu loh. Menanggungkan kejatuhan bulu Tuhan gitu. Itu pertanyaan aku sebenarnya. Lanjut.
Ya, saya sedikit menambahkan juga saudara-saudaraku yang oten, itu bukan hanya mencukur bulu. Tuhan kau itu memang betul kalau dikatakan ada istilah lah mokon, itu hanya modal itu doang. Karena kenapa? Alat cukur pun dia tidak mampu ciptakan. Harus pinjam, coba dia pinjam kepada Raja Asyur. Apa salahnya menciptakan? Bukankah dia maha kuasa? Ya. Lihat, coba kita baca ya 20 ya. Ya, pada hari itu dengan pisau cukur yang dipinjam dari seberang sungai Efrat. Namanya maha kuasa, kenapa harus minjam? Jadi begitu ya saudaraku ya. Tolong Tuhannya juga tolong dibelikan dulu pisau cukur. Banyak itu, murah itu di Shopee. Silakan dilanjutkan. Ya. Silakan kita sapa saudara kita Kristen biar dia menanggapi dan bertanya. Baik. HP sekali ini Kristen atau Muslim? Dan abang tenang, silahkan. Saya pikir dan saya harap Anda tenang sesuai dengan CS tenang ya. Namanya juga CS tenang ya. Customer service yang sangat tenang ini. Silahkan ditanggapi. Jadi silahkan abangku ditanggapi, bagaimana menurut Anda? Kabur langsung. Gimana Bang? Bukan, ini ada ini yang bawah ada. Bang CS tenang. Ya Bang CS gimana? Belum kita menanggapi kok sudah ketawa. Enggak, yang satunya. Enggak, yang satunya Kadang- tadi kok. Ya, yang satunya bukan abang. Kita kurangin aja sound ketawanya dulu, J. Oke, silakan abangku. Pertama perkenalkan dulu nama, kemudian agama, apakah Katolik atau Protestan. Baru silakan abang, kami kasih kesempatan Anda untuk menjelaskan atau menanggapi, dan kemudian nanti Anda boleh menyanggah kalau memang salah, dan nanti boleh Anda bertanya kepada kami. Silakan, Bro. Karena kita diskusi di sini. Bertanya apa, Bang? Agak Bukan, dibesarkan maksudnya dikit Anda bisa di sini. suaranya? Anda di sini boleh bertanya. Kalau Anda yang mau ditanya, ya Kalau dari saya Bunda nggak ada pertanyaan dari saya Bunda. oke, kalau gitu Anda maunya ditanya sama Jimen ya. Ya boleh kalau Oke, bisa. silakan Jimen. Itu pun kalau bisa saya menjawab ya Bunda ya. Boleh. Tenang kok, Jimen nggak gigit kok. Oke, aku juga nggak kayak gitu. Aku nggak keras. Iya. Oh iya, udah Iya, jinak. bagus, bagus, bagus. bagus. Ya silakan Ahi. Oke, Oke, berdasarkan tema di atas Tuhanmu berbulu, itu kan suatu pertanyaan. Ternyata dijawab oleh Yesaya 7 nomor 20. Di sana Tuhan menggunakan pisau cukur dan akan mencukur bulu. Gitu. Dan pisau cukurnya adalah dipinjam. Pertanyaannya, Tuhan macam apa seperti ini? Ya, apakah memang Tuhan itu tidak ada modal sehingga dia pisau cukur pun akan dipinjamnya? Satu. Kedua, pertanyaan yang kedua, memangkah Tuhan itu berbulu? Berarti sama dengan makhluk. Dijawab saudara. Google dia. Ya, KKXYZ, Kristen atau Muslim? Kalau untuk berbulu ya memang ada bulunya Bang. Gimana kami nggak Enggak. Iya, iya. Oh iya, awalnya. Jadi memang abang percaya kalau Ya, memang Tuhan kan itu ada berbulu. bulu rambutnya. Betul. Ya, betul. Atau enggak Tepuk ada? tangan, Dan tepuk tangan, itu- tepuk tangan. Ya, enggak ini nih. Mungkin Uni Jimen boleh Uni bertanya ya. Uni? Iya, silakan. Silakan. Kita sesi kali ini kita wawancara teman Kristen ya. Jadi yang Tuhan yang berbulu ini Tuhan Bapa, Tuhan Anak atau semua-muanya, Dek? Ya, inilah pertanyaan yang berulang-ulang kali ini. Hmm. Yang mana yang Kalau berbulu? kita mau bahas Tuhan. maksudnya Kan ada 3 Tuhan nih, yang Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus. Yang berbulu itu 3-tiganya atau salah satu di antaranya? tiga-tiganya lah. 3-tiganya berbulu. Gabrul ente. Gabrul. Oh my god. Salahnya Lanjut di mana? Jimen. Salahnya di mana? Ya, sama Jimen aja. Jimen deh, Jimen. Salahnya di mana? Bang Enggak, Jimen, kalau Uni kan bulunya udah dicukur saya rasa. Enggak ini sih, enggak ada salah. Ya namanya Tuhan berbulu kok salah. Kalau memang Mbak ya udah. Iya. Yang saya tahu yang makhluk berbulu itu adalah hanya ciptaan, saudara. Ya. Kalau Tuhan berbulu itu berarti dia ciptaan, berarti ada Ya penciptanya. emangnya Tuhan nggak ada bulu ya di rambut kepalanya itu. Iya, berarti kalau ada kepala, ada rambut, berarti ciptaan Tuhanmu. Paham nggak? Terus salahnya di mana? Pahamnya di mana? Berarti dia bukan Tuhan, konsekuensinya berarti ada yang menciptakan dia. Nggak masuk logika juga.
Nggak masuk logikamu. Siapa yang menciptakan dia? Siapa yang menciptakan dia? Nah, itulah yang kita mau tanya samamu sebagai penganutnya. Siapa yang Ini kan ciptakan Tuhan kau? pertanyaannya dulu tentang bulu yang dicukur. Lah kenapa bulu yang bukan saya sudah tanya. Saya sudah tanya, Tuhan kau Agak berbulu, lain kau lagi, bilang mana berbulu. begini? Kok Anda yang agak lain, saudaraku. Pertanyaannya dicukur. Ini kok balik lagi. Pelan, coba pelan. Itu Coba Jimen pelan. tadi, Coba pelan, Jimen pelan, tadi pelan, kan pelan. kan kamu bilang Tuhanmu berbulu tiga-tiganya, Tuhan Bapa berbulu, Tuhan Roh Kudus Kan berbulu, pertanyaannya Tuhan Anak berbulu. dicukur. Bukan, bukan Jimen tadi itu ciptaan. gini loh Dek, Jimen ini tuh dia pernah jadi Kristen, Iya, Bunda. dia juga belajar. Nah, menurut apa yang dipelajari, tidak ada istilah Tuhan itu betul-betul berbulu dalam mana harfiah. Tadi sebenarnya kita konfirmasi, ternyata Anda memahami Tuhan Bapak berbulu. Berarti Tuhan Bapak itu punya kelamin dan juga kulit ya? Ya kalau itu aku nggak mengetahui semuanya itu. Ya kalau gitu kenapa tadi Yang dibilang aku tiga-tiga tahunya Tuhannya itu, berbulu yang Dek? aku tahu kalau untuk dalam itu aku nggak tahu Bunda. Kalau soal rambut ya boleh. Di Tuhan Bapak ada rambutnya. Iya. Berarti Iya. Tuhan Bapak itu bukan. Aduh, Parah nih. parah nih. Astagfirullah. Memang kita sama-sama parah. Loh, Sama parah. Kita dibolak-balik seperti itu. Enggak, Tuhan kalau ke Tuhan. Membingungkan orang. Saudara, Tapi saudara, saya- saudara. sebenarnya Kalau tidak sama-sama parah ke saudara. mengetahui semuanya. ya yang Saudara. naik Kristen aja ya. Balik pertanyaan. Dejai, kasih momot yang ini Dejai, yang tadi ndak usah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, Waalaikumsalam. biar Bang Al jaga di bawah. Ya. Lanjut. Jadi gini saudara, kalau Tuhan kami itu kita tidak sama-sama parah atau kita sama gitu. Tuhan kami itu tidak berbulu, tidak serupa dengan makhluk, ya. Apalagi dia pinjam pisau cukur. Ini Tuhanku bisa pinjam pisau cukur. Nggak modal Tuhanmu loh, nggak modal serius. Kok baru tahu ya kalau Tuhan kami pinjam itu, kata pinjam itu. Oh, berarti memang benar Tuhan kau minjam pisau cukur, nggak bisa menciptakan pisau cukur. Iya, tapi setahu aku kalau dipinjam itu nggak buka-bukanya untuk mencukur bulunya, Bang. Ya itu dia di 20 coba. Pada hari itu. Apakah abang ini menambah Oke, kita baca ya saya 20 ya saudara ya. Pada Coba hari itu dibaca. dengan pisau cukur yang dipinjam dari seberang sungai Efrat, yakni Raja Asyur, Tuhan akan mencukur kepala dan bulu paha, bahkan pisau itu akan melenyapkan jenggotnya juga. ya kalau jenggot sama bulu rambutnya oke lah, tapi kalau Paha, ada paha, kamu melewati paha bre, kamu melewati paha. nggak ada. Kamu melewati kata, ya ayo saya baca lagi ya. Ini makanya kenapa kau tidak baca itu kitab kau, aduh. Pada hari itu dengan pisau cukur yang dipinjam dari seberang sungai Efrat. Dengar. Yakni Raja As. Oke, saya tunjukkan Bang J, tunjukkan datanya Bang J. Biar apa? Dia ngaku kitabnya itu Bible, tetapi dia tidak hafal, dia tidak baca. Coba dulu baca. Yesaya 7 nomor 20. Coba kamu buka di sana. mulai Biar umpan, dibuka aja. Abang disapa dulu. mulai umpan, cari-cari kesalahan. Lah, ini Kok cari-cari fakta, kesalahan? Bre. Tadi sudah ditunjukkan sama kami. Nah, oke, saya tunjukkan lagi ya. Izin ya, saya tunjukkan tunjukkan. ya, karena kami tidak mau modal hanya ini aja gitu ya. Terus kenapa harus ulang-ulang perkataan itu? Iya harus Enggak, dilihat kan lah kan. pertanyaannya itu apa gitu loh Bang, konteksnya. Karena kau bilang berbohong kami tambah-tambah, kita buktikan ya. Ya dengarkan. Pada hari itu dengan pisau cukur yang dipinjam dari seberang sungai Efrat, yakni Raja Asyur, Tuhan akan mencukur kepala dan bulu paha. Ada paha ya. Bahkan pisau itu akan melenyapkan jenggot juga. Itu fakta. Saya tidak nama-nambah, Anda yang nama-nambah sehingga Anda baru guguling. Aneh kau ini memang. Ya. Jadi Real, kita Bang, pakai real. data saudara. Kita pakai data. Kita tidak menghujat. Kita tidak menghujat. Iya. Ahi, kalau dalam kisah di televisi, kalau genderuwo itu berbulu nggak genderuwo?
berbulu itu. Di mana? Ya itu masalahnya, berarti Tuhan kamu kan kau bantah tadi, dia hanya mencukur yaitu jenggot dengan rambutnya. Iya, Ternyata ada bulu pertanyaanku, paha. Iya, sabar dulu. Masalahnya di mana? Sabar saudara ya, sabar. Nah, berarti salah satu poin tadi itu Anda yang berbohong, bukan saya. Ya, kedua, kau tanya apa masalahnya? Masalahnya ada Tuhan berbulu dan dia mencukur bulu dengan pinjam Ya, pisau. iya, Berarti Tuhanmu nggak modal, bre. Tuhanmu nggak modal. Pertanyaan Kedua, masalahnya di mana? Saya jawab ketika Uni Rifat tadi bertanya, apakah tiga-tiga Tuhanmu itu, ya, apakah tiga-tiga Tuhanmu itu ya punya berbulu? Anda jawab tiga-tiga berbulu. Berarti Tuhan kau itu ciptaan, berarti ada yang lebih besar. Sebab Tuhan yang sebenarnya hakikatnya itu tidak berbulu, tidak punya kepala. Maka Tuhan kau itu adalah ciptaan, saudara. Paham? Nggak paham. Ya, Uni Soalnya masuk, Uni penjelasan masuk. kamu. Coba Uni masuk. silakan, Uni, silakan. Coba Uni masuk. Dia nggak paham, biar Ini. ditegesin dulu sama Nah, Uni. tadi Jimen itu berusaha untuk Iya, Bunda. mengajak kamu berpikir sebagai seorang manusia yang normal. Apa betul kamu mengimani Tuhan itu berbulu? Karena kalau Tuhan itu berbulu artinya dia punya kulit. Kalau dia punya Iya, kulit ada pertanyaan daging. saya, Sebentar Bunda, dulu. apa salahnya di situ, Bunda? Baik, sebentar. Makanya saya jelaskan. Sebenarnya tidak ada masalah. Kami tidak ada masalah kalau kalian Ya menyembah udah, Tuhan. kalau nggak ada masalah Ya ngapain ampun, kita coba dengarkan bahas dulu. berdebat, Bunda? Ya, makanya coba. dengarkan dulu. Dengarkan dulu coba. Nggak usah, kita tuh di sini tuh nggak, saya tuh bahkan Kan mengimbau. aku udah bilang selesai. Ya Allah, kalau selesaikan nggak ada dulu masalah. omongan kita. Oke. Tidak ada masalah kok sebenarnya, cuman kamu akan berbenturan dengan seluruh umat Kristen yang percaya bahwa Tuhanmu yang adalah Bapa dan Roh itu tidak berfisik jasmani. Yang Tuhan yang berfisik jasmani itu hanya Yesus, karena seluruh umat Kristen itu percaya Bapa itu Tuhan yang berbentuk roh. Roh itu tidak berbulu. Kecuali kamu bisa buktikan roh itu berbulu. Nah, di sini kami mencoba meluruskan kamu yang salah dalam memahami agamamu. Nah, itu yang kami coba. Kami nggak ngajak kau untuk jadi Islam, melarang kau beriman kepada Tuhan berbulu, nggak apa-apa. Tuhan kan yang berbulu Tuhanmu. Nah, kalau Tuhan yang kami sembah itu laisa kamislihi syai', tidak butuh bulu, tidak butuh mata, bola mata tidak dibutuhkan, tapi bisa melihat karena maha melihat, tidak butuh kulit karena tidak butuh daging untuk ditutupi, tidak memiliki struktur seperti makhluk. Itulah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang tidak bisa dihinakan dan dinistakan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang transenden. Tuhan yang laisa kamitslihi syai'un, atau Tuhan yang tak mampu diidentifikasi oleh manusia, dan pengetahuan kami tentang Tuhan itu tahunya dari pemberitahuan Tuhan tersebut. Contoh yang kami tahu yang secara eksplisit dijelaskan dalam Al-Quran itu sifat-sifat Tuhan, bukan bagaimana bentuk Tuhan itu. Seperti itu, Dek. Nah, tapi kamu mengakui tadi bahwa Tuhanmu berbulu, nggak masalah, silakan kamu sembah Tuhan yang berbulu. Maka kalau ada Tuhan berbulu, nanti ada lagi Tuhan beranus, Tuhan bertai upil, Ya sudah selesai kan? Enggak, iya, tapi Kan masing-masing saudara punya saya, kepercayaan, Bunda. iya nggak Kenapa Bunda apa-apa. membahas kami? Loh, kami nggak membahas kamu, kami membahas penyembah Tuhan Terus berbulu, Dek. kenapa Bunda bilang mau menjelaskan? Nah, saya menjelaskan bahwa kalau di kami Ya itu Tuhan kan itu tidak butuh. kepercayaan kami Apa sudah sih, Dik? tertulis di situ. Ya udah nggak apa-apa, Tuhanmu berbulu. Ya Selesai. kalau mau Ya udah ajarkan nggak kami, apa-apa. menjelaskan kami Enggak, ya terus tentang kenapa kamu Al-Quran merasa lah, kayak Bunda. tersakiti Kan gitu loh yang bilang Tuhan berbulu kamu? Terus kenapa kamu yang kayak diapa-apain? Kan nggak diapa-apain tuh di sini toh. Iya kan? Nah, pertanyaan Jimen itu, kenapa Tuhan harus minjem? Kan bisa menciptakan. Itu pertanyaan Jimen selanjutnya tadi. Kan dia Tuhan tuh. Masa dia minjem-minjem? Tuhan loh, sekelas Tuhan aja minjem. Kan gitu. Ya kalau untuk itu ya Bunda, ya aku terus terang aja ya Bunda, aku ini orang awam Bunda. Jadi kalau untuk menjelaskan, Nah, Baik. ini Bunda tadi. tunggu dulu. Baik, Tunggu kita dulu. kedatangan Jadi Bapak kalau Pendeta. untuk Mungkin ini bisa menjelaskan. tentang- Ini Bapak Pendeta ini ya. menjelaskan tentang Bible,
aku belum terlalu mengerti dan pahami itu semua bunda. Tapi Jadi kalau bagus untuk begitu. kepercayaan, ya itu Tuhan kami. Sambil di tap tap dan di share. Assalamualaikum Mbak Ripa. Waalaikum. Pak, Benar. Anda dia kenal sama aku dia Mbak Ripa ini. Ya izin ya saya sapa tamu dulu ya. Silakan, Abah Kristen atau Muslim? Tunggu ya. Ya Mbak Ripa kan udah tahu. Waalaikum. Ya sabar bang ya. Saya hostnya bang. Sabar dulu. Ya Abah Kristen atau Muslim? Saya Kristen ya. Baik. Baik. Bang Gultom Kristen ya. Kristen. Baik, silahkan berdiskusi dengan baik ya. Saya punya tema Ini satu Tuhan lagi. berbulu. Ratna. Nih Bang Ratna Ali Kristen Dayang atau juga Muslim? tuh. Ini noise. Bukan aku nih, bukan. Oh, bukan. Oke, izin saya turunkan. Abah noise. Ya silahkan dilanjutkan. Yuk silahkan. Udah ada 3 Kristen di atas. Ya, silahkan. Ya, jadi teman-teman Kristen, saya Jimen dan Bang Al Hidayah di sini mengajak kalian diskusi atau berdialog. Nah, kita boleh membawa gagasan, opini, pendapat, dan literasi, tetapi prioritaskan semua yang kita jelaskan dan kita sampaikan itu ada data tertulis. Nah, di sini kita membahas tentang memahaminya seperti apa. Kalau teman-teman semua Kristennya yang Kristen awam, saran saya supaya tidak terjadi debat kusir, teman-teman bertanya. Tapi kalau teman-teman misalkannya adalah orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan, monggo silakan. Kami bersedia kok mendengarkan pandangan teman-teman semua. Tapi teman-teman jangan menggunakan diksi-diksi yang fitnah, jangan mengeluarkan penghujatan, dan mari kita diskusi dengan cara baik-baik. Saling membangun. Nah, temanya memang tema yang sangat singkat. Tuhanmu berbulu. Nah, konsekuensi logik dari statement membenarkan Tuhan berbulu ini yang akan kita bahas, bahwa ternyata teman-teman Kristiani menyadari bahwa Tuhannya itu setara dengan makhluk. Maka dalam definisi Tuhan yang harusnya tidak setara dengan apapun, teman-teman Kristiani mengakui bahwa Tuhannya masuk dalam jenis klasifikasi Tuhan yang membutuhkan bulu begitu. Tapi sebenarnya ini bukan tema krusial. Maksudnya kita perlu untuk teman-teman mengkaji ulang cara berpikir tentang Tuhan menggunakan data tekstual dan kontekstual. Ini Ya, yang mau kita bahas di sini. Shalom. Ya, sabar. Iya, Bang. Nah, Salam. sebentar Bang. Nah, saya kembalikan ke moderator untuk menyapa saudara kita, ada Bang Al Hidayah dan Jimen juga. Silakan mereka juga bersuara biar kita sama-sama Betul. memberikan cara berpikir yang sama. Monggo Jai. Betul. Ya Abah silahkan. Anda Bapak Pendeta kah atau Anda jemaat biasa? Ya, bisa dibilang seperti itu. Oh baik, silahkan. Bagaimana tanggapan Anda tentang Tuhanmu berbulu? Nanti saya mengizinkan juga dari Bang Jimen ya atau Bang Al Hidayah ya. Silahkan. Oke, baik. Terima kasih untuk kesempatan. Baik, ini kan enak. Bang Jai, ya. Ya silahkan. Ya, makasih banyak udah dikasih kesempatan untuk bisa bicara di sini. Ya, pertama-tama saya ingin meluruskan semuanya. Ya, meluruskan pandangan dari teman-teman Muslim, Bang Jai khususnya dan Besia, yang saya lihat ya sangat-sangat keliru memahami Alkitab. Ya, dalam konteks Yesaya 27 ayat 20 tadi. Ya, di situ dikatakan bahwa seakan-akan bahwa ada statement Yesaya, Nabi Yesaya, bahwa Tuhan itu berbulu. Jadi begini ya, Oke. Bang Jai. Sebentar Ini, sebelum Bang Jai, Abang mau jelaskan, Bang ya, saya mau Abah. jelasin dulu. Enggak, sebelum Anda jelaskan, kita sepakati dulu satu hal. Menurut Anda Tuhan itu berbulu atau tidak? Oh, saya tidak mau menjawab itu karena ibu juga salah berpikir seperti itu. Mohon maaf Itu ya. bukan statement, itu pertanyaan. Dengar dulu. Ini yang saya mau jelaskan dulu ke ibu biar ibu diam. Iya, nanti sebelum Anda menjelaskan kitab Yesaya, saya mau pastikan dulu, menurut Anda Iya, pernyataan tuh jangan dipotong Itu dulu. konten itu tidak bicara tentang Iya, Allah itu nanti. berbulu atau tidak. Saya kan Jadi mau saya tidak dengarkan menjawab. Izin Anda saya moderatornya, menjelaskan saya moderatornya. Pertanyaan Kita nggak debat kusir. pernyataan Bunda Mesiah ini, Anda itu bukan mengacu kepada konteks dalil tadi, tapi Anda ini setuju nggak kalau Tuhan itu berbulu atau tidak? Itu maksudnya. Jadi nggak Karena itu mengacu tema pada kita. konteks itu. Itu maksudnya. Nih tema kita nih. Tuhanmu Begini. berbulu, bentar bro. Nih tengok ya. Tuhanmu berbulu, tanda tanya. Kalau saya ditanya,
Tuhan saya tidak butuh bulu. Oke. Itu jawab saya. Nah, itu. Nah, kalau Oke. dia ditanya Tuhannya tidak butuh bulu, Jimmy Enggak. ditanya Begini. begitu. Nah, menurut Anda, Tuhan Anda butuh bulu enggak? Jadi begini, saya mau jawab dulu, Silakan. ya. Saya mau jawab dulu, saya jelasin dulu semua ya. Jadi kalau konteksnya ibu bicara tentang apakah Tuhan berbulu atau tidak, saya menjelaskan dari sisi kemanusiaan Yesus, ya. Dari sisi kemanusiaan, karena kami orang Kristen percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, tapi Yesus adalah manusia, ya. Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah manusia. Yesus Iya, iya, adalah- iya. Iya, kami percaya ada Tritunggal itu. Bahwa ada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Nah, Yesus itu ya berinkarnasi menjadi manusia biasa. Ya, menjadi manusia sama seperti diri kita sendiri. Dia mengambil rupa seorang manusia, otomatis dia pasti mengenakan tubuh kemanusiaannya. Nah, ketika kita bicara tentang bulu ya, kita tahu bahwa Yesus memang punya bulu kaki, punya bulu rambut, ya, punya bulu jenggot ada, ya. Itu kita bicara tentang sisi kemanusiaan Yesus. Nah, saya Sudah. kenapa? Ya sudah, enggak berarti Anda kenapa harus mengklarifikasi Tuhan tidak berbulu kalau memang Anda sudah sepakati Tuhan berbulu, Bang? Ya dari sisi kemanusiaan Tuhan Yesus memang dia berbulu. Dia punya. Ya dia sudah, punya- berarti dia punya Anda kaki, sudah punya sepakati tangan. bahwa Tuhan itu berbulu. Kan pertanyaannya gini, Tuhanmu berbulu? Anda jawab, iya, Tuhanku berbulu. Iya, Gitu kan? betul. Betul. Tepuk tangan, baik. Tepuk tangan. Tangan ini Baik, kan baik. kita Jujur, udah itu aja debat, kok. Bang. Gitu. Kenapa? Ini saya mau jelasin kenapa. Ini pemahamannya begini. Karena kami percaya bahwa Tuhan itu, Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Iya. Ketika dia menjelma menjadi manusia biasa, mengenakan tubuh kemanusiaan, maka dia mengenakan, dia sama seperti kita, seperti manusia yang punya kaki, punya tangan, punya bulu, punya jenggot dan segala macam. Ya. Kira-kira Cuman kalau saya bulu lihat tadi- kalau bulunya Tuhan tuh kira-kira rontok nggak Bang atau butuh gimana? Ya, terserah ya. Yang saya maksudkan begini, Gimana? yang sama seperti kita manusia, karena Yesus mengenakan tubuh sama. manusia. Iya, iya. Ya, jadi kalau abang bilang, Bang Jai bilang rongkong, saya bilang Tuhan butuh makan kok, Yesus butuh makan kok, selama dia hidup di iya, dunia iya. ini. Iya, iya, Ya, dia iya. makan, Siap, dia siap, makan, siap. dia minum. Jadi artinya siap, itu oke. hal yang masuk akal, ya. Karena memang kami percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia, sama Baik. seperti kita. Tujuannya apa? Untuk Bang, mengenakan abang tubuh kenapa manusia. menjelaskannya nggak kami tanya kok penjelmaan Yesus pula yang dijelaskan. Kita lagi membahas Tuhan abang berbulu, sudah clear Tuhan abang berbulu, udah oke. selesai. Berarti tema kami Ya, ini kan bukan ini- penistaan, berarti tema ini tema yang kenapa? betul. Gitu. Ya, maksud saya begini, maksud saya Bu Mesia. Saya kenapa menjawab seperti ini? Karena saya punya konteksnya. Ketika saya bicara tentang Tuhan berbulu, saya punya pemahamannya. Ada landasan berpikirnya. Saya mengatakan seperti itu. Nah, saya balik lagi ke konteks tadi, ya. Ada penggiringan opini, ada framing yang mengatakan di dalam Yesaya 7 ayat 20. Ya, tadi saya sempat dengar loh. Saya sempat masuk dan saya sempat dengar itu. Di dalam konteks 7, Yesaya 7 ayat 20 dikatakan bahwa, saya boleh jelasin itu enggak? Nggak boleh bang, karena di sini room Islam. Oh ya sudah, Abang kalau tahu begitu nggak? ya. Room Intinya Islam begini. itu prioritasnya adalah tempat kami menjelaskan keyakinan kami kepada orang yang bertanya. Nah, Wow. tapi sebelumnya kami punya polemik. Apa polemik yang kami bahas? Tuhanmu berbulu. Kalau sudah kalian akui Tuhan kalian berbulu, apalagi yang mau dijelaskan, Bang? Ya. Berarti kita sudah sepakat Tuhan Ya, Kristen berbulu atau dalam Kristen konteks Yesus menyembah sebagai Tuhan manusia, berbulu. dia mengenakan Apapun tubuh konteks kemanusiaan, bang, memang yang jelas ya, dia punya gini loh kaki, bang, dia kami punya- kan nggak dia nanya punya- konteksnya punya sebagai tangan. apakah Ya. sebagai Iya besi, kan, kah sebagai ayam kan nggak dasar ada. pemahamannya. Dasar Bang, pemahamannya. kenapa saya abang jawab? menjelaskan hal yang nggak kami butuh untuk dijelaskan loh? Ya, seharusnya kan ibu juga paham itu. Ketika Anda mengatakan Tuhan Bang. berbulu, itu harus berangkat dari situ. Ya Dari landasan berpikirnya harus dari itu sana. bukan kewajiban kami untuk Oke. memahami. Nah, sekarang Kami saya ada tanya balik kewajiban ke saya. untuk paham. Saya Tuhan tanya abang balik kok- boleh nggak? Saya tanya balik Boleh. boleh. Boleh, Nah, boleh, memang boleh. Saya ini mengizinkan. sekali. Ini Halo. tempat kalian Ya, bertanya. sebentar kita luruskan dulu. Anda Oke, diluruskan santai, dulu Bang. yang tadi. Santai dong. Kita ini Sekarang nggak saya tanya lagi- balik ke Ibu Ya Mesia. santai dong bang. Bang, kenapa kok kayak terburu-buru sekali? Santai. Oh. Pertama ada Bang Gultom kenapa diturunin katanya dia minta naik. Pertama, Dinaikkan aja. gini loh teman-teman, di sini kita mengedukasi publik. Kalau teman-teman Kristen sudah mengakui, iya kami penyembah Tuhan berbulu, ya kita tepuk tangan.
Kita tepuk tangan, apalagi yang mau dipermasalahkan, ngapain kita berdebat? Yang penting adalah bahwa kami umat Islam mengatakan Tuhan kami tidak membutuhkan apapun, karena Tuhan kami yang dibutuhkan, termasuk bulu. Karena konsekuensinya, kalau Tuhan kami butuh bulu, maka dia butuh kulit, tempat tumbuh bulu, butuh daging ditutupi kulit, butuh tulang ditutupi daging, butuh diciptakan, karena itu semua adalah ciptaan. Nah, artinya secara tidak langsung teman-teman menegaskan, teman-teman menyembah Tuhan yang diciptakan. Begitu, nggak apa-apa, nggak masalah. Oke, Kami saya kan boleh di sini tanya mengedukasi. Saya boleh tanya Iya, balik? silakan. Boleh. Di sini banyak Sekarang orang di pertanyaan sini. saya. Sekarang Apa pertanyaan saya. pertanyaannya? Apakah Muhammad itu adalah Tuhan atau tidak? Bukan, Nabi Muhammad Rasulullah. Nabi Muhammad bukan Tuhan. Bukan. Lalu kenapa? Kan ada kenapa- dalilnya kami. Ya, La dalilnya ilah. ada. Kenapa kok kayak gini Muhammad sih itu Bang? roh, Abang itu sebagai kalau roh. misalkannya nggak terima jawaban saya, tapi jangan mengganggu ketika saya menjawab loh. Kan yang bertanya belum kan selesai. Anda. Saya dipotong-potong dulu. Saya belum tanya Loh, selesai. yang ditanya saya kok saya yang dikatakan motong Anda? Anda kan bertanya saja. Justru Menurut saya yang kalian Anda itu- potong ketika menjelaskan. Anda bertanya, Nabi Muhammad Tuhan bukan? Bukan, dalilnya saya sebutkan. Kami bersyahadat, syahadatnya gini. Ya, asyhadu alla ilaha illallah. Berarti kami menafikan ada Tuhan selain Allah. Berarti Tuhan kami Oke, hanya Allah. oke. Wa aduh, astagfirullahaladzim. Oke, sekarang saya Ini tanya. kenapa ini teman-teman Kristen ini? Bang, kalau Anda tidak siap mendengarkan jawaban saya, kami tidak perlu memaksa Anda mendengarkan jawaban kami. Tapi minimal tolong hargai diri Anda sebagai orang. Karena kami juga bisa tidak menghargai Anda sebagai orang di sini. Kenapa? Ketika Anda menunjukkan sisi Anda 100% orang dengan packagingnya, tapi Anda menunjukkan sisi kehewanan Anda, kami juga bisa ludahi di sini kok. Ini room yang bisa, kita berusaha room ini kondusif. Nah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Setiap orang yang mengaku Islam dia harus ucapkan syahadat ini. Apa syahadat ini? Kami menafikan ada Tuhan dan sembahan selain Allah dan mengatakan bahwa Muhammad ibnu Abdullah sallallahu alaihi wasallam itu hanya seorang Rasulullah, nggak pernah setara Tuhan. Itu jawaban saya. Pertanyaan selanjutnya apa? Anda Oke, tidak baik. diizinkan berpolemik menanggapi karena Anda tidak buka kamera dan bukan orang yang kredibel. Oke, Kalau baik. Anda orang Majang, ini orang Kristen nih emang Sabar kadang-kadang dulu biar bingung izin ya. Yang bertanya Sabar, mereka, yang menjelaskan iman kita, Ya. mereka yang birahi kali Jadi bicara gitu. biar komalnya kuat, jadi kita nggak seperti orang berantem kayak emak-emak gitu Bang ya. Jadi sabar. Iya. Oke, ketawa dulu biar Nah, kita agak rileks ya. Itu Ya, silakan. pertanyaan Anda sudah saya jawab. Sekarang pertanyaan selanjutnya. Anda tidak diizinkan menanggapi. Kenapa? Saya tidak mau berdebat dengan orang yang jahil. Nggak ngerti tapi berpolemik dari ketidaktahuan. Kecuali Anda punya bantahan jawaban saya. Ya. Tapi bantahannya pakai data. Tunjukkan kalau saya salah bahwa Nabi Muhammad itu adalah sembahan kami. Gitu loh. Nah, silakan. Sudah? Ya, silakan Bang. Saya boleh bicara, saya boleh tanya lagi. Anda tugasnya bertanya saja. Bukan Boleh, menanggapi silakan. saya. Oke, baik, Kecuali baik. Anda menanggapi saya buka kamera aja. Kalau nggak jangan. Sekarang saya tanya Bu Mesia. Tuhan itu apa sih menurut Bu Mesia? Nah, Tuhan sebenarnya diksi yang diambil oleh bahasa Indonesia sebagai entitas yang disembah, yang dianggap pencipta langit dan bumi, dipercaya berkuasa dan mengatur segala sesuatu. Itu Tuhan dalam secara Aduh, bisa di-mute dulu nggak, J? Orang ini mau bertanya tapi kita nggak Kalau boleh. ini Kalau orang Dia lagi yang ngomong resah. kau diam dulu bang ya. Aku yang Dia- sorry nih. Aku Dia yang Udah, resah sorry, loh. lanjut. Udah dari Teman-teman tadi perhatikan ya. sebenarnya. Tuhan dalam perspektif Kristen dengan Tuhan dalam perspektif bahasa Indonesia normal itu beda. Kita pakai KBBI aja. Kita nggak pakai Kamus Oten Indonesia ya. Kenapa? Karena ambigu nanti. Nih ya. Kita pakai KBBI aja. Kalau mau kita universal. Tapi kami tidak mengenal kata Tuhan ya. Kalau Anda konteksnya ini penjelasan kepada orang universal nih. Tuhan sesuatu yang diyakini, dipuja dan disembah oleh manusia sebagai yang maha kuasa, maha perkasa dan sebagainya. Sesuatu yang dianggap sebagai Tuhan. Nah, ini dia. Bertuhan, percaya dan berbakti kepada Tuhan, beribadah. Nah, ini Tuhan. Tapi di dalam kaidah bahasa Arab, kami tidak mengenal istilah kata Tuhan. Yang kami kenal itu ada dua. Istilah kata Rabbul Alamin, pemilik pemelihara alam semesta, dan ilah. Ilah itu dia yang disembah, yang layak disembah. Maka kami mengatakan tiada ilah yang layak disembah kecuali Allah. Silakan pertanyaan selanjutnya.
Baik. Ini kelihatannya memang kita berbeda pandangan soal pengertian dari kata Tuhan, memanai kata Tuhan itu sebenarnya. Karena Apa kata Tuhan menurut Anda? Baru silakan, karena Anda sudah bikin klaim, akan kami saya mau pahami. tahu. Ya, yang saya pahami tentang Tuhan itu sesuatu penguasa. Ya, dia adalah Berarti penguasa. presiden juga Tuhan. Presiden bisa dikatakan Tuhan. Presiden bisa Oke. dikatakan Tuhan. Tuhan Berarti presiden. Tuhan Anda banyak, berarti Dengar Anda dulu, akui kalau Tuhan Anda banyak. Kalau saya jawab, Ibu jangan potong-potong dong. Ibu egois. Saya loh di sini loh, Bukan, jangan saya dipotong-potong. narasumber, Anda penanya, saya Ibu sistemnya dijawab, konfirmasi Ibu bukan potong ingin tahu saya. ilmu Anda. Gimana sih? Kita tidak ada jadwal Ini kan diskusi saya loh, lagi, bro. lagi Saya tanya, ngejelasin loh. Anda mampu diskusi dengan saya dua arah? Saya dua arah boleh, silahkan. Mungkin Ya, dia buka Sudah saya kamera. minta, sudah saya minta open cam. Tapi Yuk, kalau open cam. potong saya Ya, gitu loh. open cam. Yang dua arah Sudah dengan saya minta open cam. cam. Silakan. Saya besarkan ya. Open cam. Kalau Nggak tidak usah. kita debat aja, Bang. Nah, Open cam. kalau tidak Udah, jangan. nggak apa-apa. Ya kalau tidak cuma bertanya saja, bro. Jangan menjelaskan Ya, apa-apa. boleh. Kami tidak butuh Saya- penjelasan maksud dari saya orang tidak begini. jelas. Saya kan mau jelaskan tadi. Sorry, kita masih banyak orang yang ingin kita ajak perspektif ngobrol. Kristen. Kalau Anda memaksakan diri, Anda tidak punya ilmu tapi banyak bicara di sini, kami sama saja berdosa. Kenapa? Kata Rasulullah kami, ketika kami mengizinkan orang yang tidak punya kapasitas bicara, maka itu sama saja kami mempercepat kiamat atau akan hancur dunia ini. Nah, Anda kan tidak punya kapasitas diskusi sama saya. Karena apa? Syarat Ketemu diskusi sama saya bisa. itu adalah buka kamera, kedua cuma gitu loh. kredibel. Tolong Kok menjelaskan. maksa? Ya buka kamera dulu, lalu jelaskan bahwa Anda Nggak ini usah, seorang nggak yang usah, ahli nggak dalam teologi. Kalau enggak, kenapa harus saya dengarkan gitu? Edis TV nggak jelas juga. Ibu kabur dari Edis TV. Loh, juga. saya kok bawa-bawa Nggak, Edis. saya- Saya seorang mahasiswi prodi Videonya komunikasi ada di penyiar sini. Islam yang Videonya telah ada. menyelesaikan studinya, kok malah kayak gini. Teman-teman dengar ya, saya tuh punya kelas. Saya punya standar. Standar berdialog dengan saya, satu buka Nggak bisa kamera, kedua jelas. Ini kok birahi banget, kok maksa gitu loh. Ini anak-anak Tuhan ini kelakuannya kayak gini teman-teman. Mereka nggak punya ilmu tapi maksa pengen didengarkan. Kita nggak butuh dari kami tidak. Saya tanya sama orang Islam di bawah, kalian butuh nggak penjelasan dari orang yang bernama Abah Nifu ini? Kita nggak tahu siapa dia loh. Kalian butuh nggak teman-teman? Butuh nggak? Boleh Dulu ngomong kita kalau dengan netizen bermanfaat loh, Bang Abah. Kalau Kita tidak manfaat, butuh lebih baik bang diam. penjelasan dari orang nggak jelas bang. Nggak butuh bang. Tuh kita nggak butuh. Kita cuman kenapa saya tidak diizinkan untuk menjelaskan pemahaman Ya karena saya? anda nggak jelas siapa. Emang anda siapa berhak menjelaskan agama di sini? Berarti saya cuma ditanya. Iya Atau kan, Anda bertanya, cuma dan saya bertanya, tidak sorry, bertanya. Anda cuma bertanya Ya itu. sorry. Berarti Anda nggak jelas. Udah. Izin, Kok saya nggak tadi jelas? perjanjian di awal, jika Anda mau berdiskusi, silahkan open kamera. Jika Anda tidak bisa berdiskusi, kalau Anda tidak open kamera, silahkan bertanya. Paham? Kalau Anda tidak berani untuk open kamera, silahkan Anda terjun bebas ke neraka. Ah, itu dia ya. Ya, silahkan dilanjut. Dengar Ini baik-baik, saya mungkin umat Kristen tidak tahu etika dalam ranah dialog. Etika dalam ranah dialog, apalagi perang argumentasi. Umat Islam itu dilarang melawan orang yang jahil. Maka ada perintahnya, berpalinglah dari orang jahil. Tapi bukan berarti kami tidak boleh menjelaskan kepada orang jahil. Orang jahil itu adalah orang yang melakukan segala sesuatu yang tidak ada panduannya misalkannya. Kami berpaling dari mereka. Nah Anda, saya kategorikan jahil. Pertama, Anda bicara tidak ada dasarnya. Anda menjelaskan tidak ada dasarnya. Sandaran saya Al-Quran dan hadis. Saya itu. Nah, ketika saya menjelaskan keyakinan saya menggunakan Al-Quran dan hadis. Maka saya bukan kategori orang jahil. Nah, dan saya di sini narasumbernya. Artinya saya di sini berhak. Karena saya narasumber di sini. Bunda gembalanya saya. Nah, Anda tamu kita. Tamu yang kita ingin edukasi. Kalau Anda nggak ngerti apa-apa, pengen menjelaskan ke kami, Anda mau menuntun kami, Anda buta mau menuntun kami, nggak bisa. Yang bisa menuntun orang itu orang yang dapat melihat. Saya contoh, karena saya belajar, saya divalidasi oleh, sorry ya, ini saya nggak sombong nih, yang mengatakan saya itu paham, itu guru-guru saya, Ustadz Kiai Haji Idrus Romli, Ustadz Wafi, kemudian dosen-dosen saya, kemudian pihak dari MUI memberikan saya sertifikat sebagai apologet. Bahkan gara-gara itu saya dapat beasiswa, lulus dengan nilai yang sangat memuaskan. Saya berhak bicara. Lah Anda siapa? Anda cuma bertanya saja karena Anda awam, kategorinya awam gitu loh. Nah contoh Bang Gultom ini. Bang Gultom ini kalau dia mampu buka kamera, dia ceritakan, saya pernah kuliah filsafat Uni. Maka dia berhak menjelaskan tentang filsafat.
Saya pernah kuliah psikologi Uni. Dia berhak menjelaskan. Bahkan kita hargai, saking saya menurunkan derajat saya. Kalau ada satu umat Kristen yang betul-betul memahami satu saja materi diskusi tanpa kuliah, betul-betul menggunakan pendekatan linguistik, kontekstual, tekstual, itu lebih kami hargai di sini. Nggak perlu kuliah loh. Saya bukan gila-gilaannya kali pengen yang kuliah, enggak. Karena nggak semua, bukan berarti orang tidak kuliah itu nggak cerdas. Karena dia belum punya kesempatan kuliah saja. Ini kami. Nah, jadi tolong kalian hargai diri kalian. Kami di sini justru karena menghargai kalian, kami tidak paksa kalian awam menjelaskan. Nanti babak belur depan saya nanti. Ya, izin ya, saya sapa tamu dulu ya. Silakan. Bang Yo Wilmar ini Kristen atau Muslim? Kristen bang. Baik. Kalau Papua Kristen ya Bang ya, saya sudah kenal dan sering berdiskusi gitu ya. Oke, izin, sudah 1000 mata memandang. Jangan lupa di follow akun yang narasumber di atas. Ada Bang Al Hidayah, Jimen, Uni Rifa, Mesiah ini ya. Dan juga jangan lupa diposting ulang kawan-kawan ya, biar kita edukasinya sampai tembus kemanapun. Dan jangan lupa di follow juga akun hostnya. Terima kasih, dilanjutkan diskusinya, silakan. Monggo. Bang Gultom, perkenalkan diri Anda secara kapasitas keilmuan tentang agama. Kalau tidak, kalau awam silakan bertanya saja. Insya Allah Silakan, Bang saya Gultom. jawab. Kalau saya tidak mampu jawab, saya diam. Iya. Saya cuman agama Kristen biasa, tapi paham tentang Waalaikumsalam Bunda. yang saya lihat sini kan, ini kan ada hashtagnya ataupun judulnya Tuhan berbulu. Ini kan merupakan satu pertanyaan, bukan tema. Iya betul, Pertanyaan yang menjadi tema, Bang. pertanyaan Nah. yang menjadi tema. Ya, setahu saya sih pertanyaan tidak pernah jadi tema. Ya tema Pernah, kok nggak tahu abang? Abang emang pernah forum diskusi di mana aja? Justru kadang pertanyaan ini adalah polemik yang menjadi tema untuk dibicarakan di ruang publik, Bang. Jadi Contoh, kita harus kuasai apakah dulu. Tuhan itu layak dikatakan Tuhan? Nah, itu pertanyaan yang menjadi tema. Kok abang jangan gitu, kan saya bilang nih, membuat statement depan Bunda Gembala, depan Unirifa itu berdasarkan azas ilmu pengetahuan. Kalau abang bilang setahu abang, coba tunjukkan literasinya. Kalau bawa pertanyaan nggak boleh jadi tema, saya nggak boleh belajar, gitu. saya belajar tentang tema itu tidak ada tanda tanya sampai 2 kali gitu. Belum pernah saya lihat. Itu bang, kalau abang melihat ini tidak pernah abang lihat, berarti abang baru lihat di sini ya. Ini kami Dan saya kreatif sudah soalnya. cek, dan saya juga udah cek dia di Google atau di apa. Ini Nggak ada. Jimen nih, silakan Jimen. Ya, Anda mengatakan bahwa Berarti ini pertanyaan lah ya. ya, dengarkan dulu saudara ya. Anda barusan mengatakan bahwa itu tidak pernah ada pertanyaan menjadi tema. Kita bongkar kebohongan Anda. Izin dibesarkan, dikecilkan Gultom dulu, nanti dibesarkan dia. Jangan Unirifa. Ya, pertanyaan dapat menjadi tema. Berbohong Anda, ya. Terutama dalam cerita karena tema, sehingga sebagai jawaban dari pertanyaan ya utama yang mendasar cerita. Ini ada karakteristiknya, ini inti eksplorasi, pernyataan akhir, nah, bahkan ada contohnya dan ada tanda tanyanya nih tanda tanyanya jadi tema. Jadi Anda itu kalau tidak punya ilmu, jangan menyampaikan sesuatu hal yang Anda tidak. Ini saudara, ini saya barusan menunjukkan kepada Anda. Jai, dia permasalahkan itu 2 loh, kurangkan 1 loh itu. Nah, kurang satu lah, ikuti Oke, sama gimana sih dia. Tuhannya 3 jadi 1 kok tanda tanya 2 aja nggak boleh? Kayak mananya? Sengajanya aku. Bukan tidak boleh, bukan tidak boleh. Saya bilang Oh ya tadi udah. tidak ada. Ya, biar nggak Ya kena udah. bang, biar nggak kena Udah, bang. Ini udah. komal TikTok bang. Ini komal Tidak TikTok. masalah, kan aku Berbulu Sudah, aja itu ku ganti 3 loh bang. Ku ganti 3 itu. Masalah astaga naga. Masalah receh kau permasalahkan. Ada Tuhan manusia kau tidak permasalahkan. Itu namanya gabrul bang. Nggak salut aku sama beliau, ini kreatif loh.
Iya. Dia merasa nih ada 2 tanda tanya di situ. Nggak terima. Tapi masalahnya gini loh. Udah lanjut. Tapi ya lucu juga sih, Tuhannya 3 dibilang 1, tanda tanya 2 dibilang ya ribet kali gitu kan. Aduh. Iya kan? Agak lain dia. Ya kalau menelaah tanda tanya kan mau sekolah. Kalau Tuhan yang 3 itu enggak perlu sekolah, imani aja kan. Jadi Nah itu dia. Ya lanjut Bang, lanjut. udah lanjut Jimin atau ini. Sekarang Izin ya, nanti saya izinkan juga, izin dulu interupsi. Nanti saya setelah ke Bang Gultom, nanti karena di sini juga ada Papua, ada juga Yol Wilmar di sini karena Kristen. Jadi biar kita sama-sama tahu nih. Nanti kan dia nunggu lama, takutnya saya Makanya dijamin 3 aja nih di batasi sini deh. gitu. Mereka bertanya cuma 3, nanti di rolling. Baik. Jadi satu orang non muslim itu bertanyanya 3 kali, habis itu diganti Baik, sama yang lain. Baik, Tapi siap. sebelum mereka bertanya, teman-teman, dasar saya tidak mau mendengarkan ocehan teman-teman Kristen yang awam itu adalah Quran surah Al-Qasas ayat 55 ya. Dan apabila mereka mendengar perkataan yang sia-sia, mereka berpaling darinya dan berkata, bagi kami amal kami, bagi kami amal kamu, salam bagi kalian, kami tidak mencari orang bodoh. Gitu ya, itu dasar saya. Jadi buat teman-teman Kristen semua yang ingin menjelaskan kejahilan kalian, kami tidak butuh, karena saya berpegang teguh kepada Al-Quran saya. Quran surah Al-Qasas ayat ke-55. Seperti itu ya. Baik, dilanjut. Silahkan Bang Gultom, 3 kali bertanya, kita ganti dengan Papua dan Yo Wilmar. Nanti boleh Ya. menjawab saya, Bang Alhidayah dan Jimen. Silakan. Ya, baik. Saya tidak akan bertanya, cuman menanggapi Tuhanmu berbulu. Maksudnya gini, ini kan pertanyaan receh. Masa sekelas Uniripa menanyakan hal seperti ini? Jawabannya kan gampang doang kan gitu. Jadi Apa coba jawabannya? cari pertanyaan yang lebih greget gitu loh. Iya, Jadi makanya udah tanya. disuruh Bang Jai, Al-Hidayah, Uniripa. Apa jawaban? Enggak, kita mau receh-receh aja, Bang. Kita mau santai aja. Kita mau santai-santai Tadi kan aja. janganlah pertanyaan-pertanyaan receh seperti kelas dari Apa? Uniripa. Jangan yang sudah atur punya kami lah, Bang. beasiswa Jangan ini. atur kami. Abang kalau ngatur kami, abang harus ada dulu Iya, bukan kontribusinya buat ngatur. kami. Apakah Ya, ini silakan nggak ada jawab lagi aja. pertanyaan yang lebih greget Ya gitu? kalau Ya, nggak dijawab ada aja, pertanyaan Bang. sama saya nggak apa-apa. Abang jawab aja. Tuhan abang berbulu atau enggak? Di sini abang menjawab tema dan juga bertanya ke saya dan Bang Al-Hidayah dan Jimen. Kalau tidak, Anda diganti dengan Papua dan Yo Wilmar. Masih banyak yang ingin kami ajak bicara. Silakan, Ya, jangan silakan buang Bang. waktu kita. Silakan Bang. Ya udah, aku cuma itu aja tadi Bang, masalah tanda tanya aja Aduh, Bang. kirain. Oke, baik. Izin ya. Ibu kita tetap. Karena Oke. pertanyaan receh Bang, pertanyaan receh Yaudah, sekelas yaudah. Uniripa. Iya, iya, nggak oke, tahu. Pertanyaan stop. receh Oke, aja stop. Anda nggak Oke, bisa oke. menjawab itu. apalagi Pertanyaan receh nggak bisa pertanyaan jawab. Tadi Oke. dibilang jangan ada pertanyaan receh. Iya, iya. Sorry, di sini kita lagi pengen bertanya receh. Kita yang pengen bertanya Ini receh. Al-Hidayah Udah. dari mana nih? Bagus juga. Aduh, nggak ada ini urusannya orangnya. kok ngatain. Kok bikin Kenapa pertanyaan kamu tuh judul Bang, seperti jangan Ya, silakan, kemana-mana, silakan, yang lain. Bang. Naikin yang lain. Ganti yang lain Oke. orang lain. Saya izin Bang ya, saya izin menaikkan Ya, yang ya, lain oke, ya. oke. Ya, baik. Oke, Kakak Yo Wilmar, barakallah. Kakak Yo Wilmar silahkan Ya bang, ditanggapin, silahkan. ya saya begini Ya. terkait temanya. Mm-mm. Jadi temanya ini kan seperti apa ya, menyinggung keimanan dari umat Kristen. Menurut saya, mengapa? syukran. Ya, mengapa saya merasa tersinggung dengan tema tersebut? Karena berbulu itu kan bisa jadi ke hewan. Harus lebih spesifik kalau membuat tema. Manusia juga berbulu, Bang. Iya tahu. Tapi Nah, bulu maka itu digunakan menurut untuk nah hewan. oke. Sebentar, Tidak, saya mau tanya. Menurut KBBI, Waalaikumsalam. bulu itu dikenakan untuk apa? Manusia atau hewan? lah Anda juga berbulu loh, Bang. Tidak Mana berambut. Anda nggak berbulu? Saya berambut. Itu rambut. Ini di tangan Anda rambut ini. Ini bulu atau rambut? Rambut tapi- yang benar itu Sejak rambut. kapan Kalau bulu dikatakan ayam. rambut tangan? Tapi Sejak dominan kapan di ada yang bilang bulu itu dengar di ya. betis itu rambut? Iya, bulu Bentar, itu Bro, bentar, dominan digunakan sebentar. untuk Sebentar, ini binatang. menarik ini. Sebentar, Bu. Anda kan mengaku tersinggung. Ketika Tuhan Roh Kudus berbentuk merpati, itu burung merpatinya ada bulu atau enggak? Ada. Loh, kenapa tersinggung? Orang Anda sendiri bilang Roh Kudus Tuhan Anda aja berbulu kok, kan lucu. Izin boleh saya besarkan? Boleh saya besarkan? Ya, Ya, silakan. biar beliau membaca dalil. Silakan dibaca dalilnya. Karena kami ada dalil Baca. juga. Silakan. Baca ya Ulida. Pada hari Oke, saya itu, baca.
dengan pisau cukur yang dipinjam dari seberang sungai Efrat, yakni Raja Asyur, Tuhan akan mencukur kepala dan bulu paha. Tuhan akan mencukur bulu kepala dan paha. Bahkan pisau itu akan melenyapkan janggut juga. Dalil ya? Ya, silakan. Bukan Dalil. cuman itu, ya. Dan bukan cuman ini. Ya. Abang Jo Wilmar ini menarik. Naluri abang berontak ketika mendengarkan diksi Tuhan berbulu. Tapi lucu, abang bilang kayak hewan. Lah bang, saya mau tanya bang, yang menyamakan Yesus dengan domba itu kami umat Islam atau abang umat Kristen? Itu kan kiasan yang digunakan. Dan nah, memang kiasan. Ketika abang mengkiaskan Astagfirullah. Tuhan abang seperti domba, abang tidak tersinggung. Ketika kami bertanya Tuhan berbulu, kok abang bawa hewan di sini? Karena yang berbulu bukan cuma hewan bang, manusia juga berbulu. Mana ini bang? Oke lah kalau memang demikian. Tapi kan begini, kalaupun kami itu kan pasti judulnya ini menjurus bahasanya Tuhanmu adalah manusia, kan begitu. Nah, iya. Iya. Ya benar, betul. Iya, saya ngerti. Cuman menurut keimanan masing-masing seperti yang pedoman imannya kakak, ya kan? Bilang kan imanmu ya imanmu, imanku ya imanku, kan begitu kan? Lah memang begitu bang. iya. Di sini kita diskusi kok. Nah, Bang, gini bang ya. Dalam ranah psikologis, kalau seandainya ada pertanyaan yang memicu adrenalin kita, berarti ada dua kemungkinan. Pertama, kita tahu itu salah. Kedua, kita tahu atau sebaliknya, kita tahu itu benar tapi kita buru-buru ingin menjawab. Yang abang ini tidak menjawab sama sekali, artinya abang tahu kalau ini bukan sesuatu yang benar, berarti ini salah. Makanya abang merasa terganggu dan tersinggung, padahal abang sudah verifikasi bahwa ini keyakinan abang. Mengapa saya tersinggung? Kalian Alasannya? membuat statement begini, udah tema begini. Kalian sebelum kalian menyatakan tema itu, kalian harus bertanya dulu sama yang ahli. Lah ini kan bertanya bang. Klarifikasi. Enggak, kalian harus berbulu. klarifikasi dulu sama yang ahli. Nah, makanya kami buka room diskusi. Kami kan nggak tahu siapa saja yang ahli di Kalian Kristen. buka Soalnya room aku anak Tuhan diskusi, semua. berarti kalian sudah bisa mempertanggungjawabkan pernyataan kalian. Oh iya itu. jelas, bertanggung Ya, jawab oke, saya. bagus. Kalau memang udah bisa mempertahankan. Sementara keimanan itu tidak bisa diganggu oleh setiap. Lah yang ganggu iman Wah, abang kan siapa? begitu. Berarti abang Kalau mengakui seseorang pertanyaan percaya ini mengganggu begini, iman abang. Wah. Kalau seseorang mengimani demikian, apa jadi permasalahannya buat Mbak? Nggak masalah kan, dari tadi kita tepuk tangan. Toh bahkan kita support kalian menyembah Tuhan berbulu. Ini teman-teman Kristen ini lucu teman-teman ya. Kalian kan nggak paham Kita- mengapa demikian. Loh, Ya, kalau kalian karena sudah kami nggak pak, bang, abang ini maunya kalau kesini begini, nggak? Dari tadi dia udah melenceng nih. Sekian banyak koma. Bang, jangan di sini abang ini dominan untuk menjajah kami, Waalaikumsalam. karena kami orang Islam. Saya tidak ada Room menjajah, Islam saya hanya itu, mau ya diam meluruskan. dulu. Apa yang Anda luruskan? Anda udah akui Tuhan Anda berbulu kok. Meluruskan apa Anda? Nah begini saya jelaskan. Yang kami imani yang kami imani Tuhan itu secara apa ya? Gini deh bang, Tuhan itu tidak gini ada. deh bang, gini. Tidak usah sesuai data, tidak usah sesuai Bible, tidak usah sesuai apapun itu, sesuai dengan logika berpikir Anda. Saya tanya nih, sesuai dengan logika berpikir Anda, benarkah Tuhan itu berbulu? Nah itu aja. Nah begini. Jawabannya benar atau tidak, itu aja. Juga, ini tujuan Tuhan itu berbulu itu, ini topiknya tujuannya untuk Yesus. Enggak, saya tanya nih, saya tanya. Bukan, salah. Waduh, kok malah memotivasi kita ini. Kami membuka tema ini untuk mengubah dan mengajak orang berpikir secara rasio, apakah betul Tuhan itu pantas dikatakan berbulu. Itu saja kok. Nah, Mencerdaskan begini. anak bangsa. Oke. Beruntung bang belum ada tambahannya domba. Pribadi Kalau apa dibilang pemahaman saya? berbulu domba Oke, lagi saya bahaya. jelaskan ya. Kalian bertanya, ya kan? Seharusnya kalian narasumber, kami yang harus bertanya. Cuma Lah saya memang narasumber dari tadi, kalian yang suruh saya tanya, Anda nggak nanya-nanya dari tadi. Ini apa sih nih orang? Katanya dipasang telinga. Dari tadi kan kayak kami suruh kalian bertanya yang awam, kami narasumber, kalian bertanya. Bahkan kami kasih kesempatan 3 kali bertanya. Dari tadi Anda curhat mulu. begini. Kalian kan curhat. membuat tema ini. Kita kan ini room diskusi. Langsung bertanya aja bang, langsung bertanya aja, langsung bertanya. Kalau Iya, mau barusan Anda mengatakan
kalian sampaikan Saudara, dulu dong. Sebelum saudara, orang saudara, bertanya, barusan sampaikan dulu. Kenapa gini. tema ini Saudara, udah selesai. Silakan bertanya karena Anda barusan mengakui Anda narasumber itu harusnya ditanya. Silakan ditanya. Udah poin, jangan menjelaskan ini Kalau bukan memang gereja tidak ya. bisa, saya ganti ke yang lain karena masih ada kawan-kawan Kristen yang lain yang mau bertanya dan ditanya juga gitu, Bang. Silakan. Ini udah berapa silakan bertanya. pertanyaan tadi? Silakan. Maksud saya kan baru masuk Komal ini. Saya melihat judulnya kan begitu. Iya. Apa yang mau saya tanya? Kalau hanya judul aja, narasi tidak ada, apa yang mau saya tanya? Berarti ini penghujatan. Laporkan aja bang, lapor aja. Laporkan, Bang. Kantor Laporkan, polisi, Bang. Kita tunggu ya bang di kantor polisi, kita akan buktikan abang yang menghujat atau kami ya. Siap-siap Dengan tema dengan ini data ya? ya bang ya. Iya, Siap-siap dengan data yang mengimani Tuhan berbulu itu yang menghujat atau kami yang bertanya Tuhan berbulu atau tidak. Laporkan ke kantor polisi. Nama saya Rifa Yadi Putri, ada di PD Dikti. Saya adalah mahasiswi Prodi Komunikasi Penyiar Islam Umu Ternate. Silakan. Kita tunggu ya. Bagaimana kalau seandainya Kristen mengatakan bahwa saya nabimu pemfitnah dan nabimu ya gitu. Ya itu. Ya, mana datanya? Kalian Kok mengimani buktikan? Gini. Tunggu dulu. Buktikan. Kayak Ini bagaimana istirahat kalau karena ini demikian ada label-labelnya kayak semua ini susah ini. Mark, sebenarnya coba kau pakai akal bang. Kami di sini bukan menginterogasi Anda atau menghina Anda. Kami membuka nalar Anda apabila konsekuensi yang sedang kau imani menuhankan Yesus. Kau tahu Yesus ini orang ini manusia. Manusia ini anak manusia. Nama mamanya Maria. Yang namanya manusia punya bulu. Yang namanya manusia punya jenggot. Yang namanya manusia punya rambut. Ini konsekuensi apabila kau menyembah Yesus. Sebenarnya di sini aku tengok, sebenarnya kau tidak boleh terima. Tapi demi keimananmu karena terlanjur kau menjadi Kristen, kau iakan dengan cara kau bantah. Padahal ini sangat luar nalar manusia. Jadi pernyataan ini Tuhan berbulu karena ada ayatnya tadi kan, Yesaya 7 nomor 20, mencukur bulu paha dan melenyapkan janggut juga. Ini ada ayat ketika kamu melaporkan. Justru bang kau pikir-pikir polisi nanti kami kasih tengok ayat Bible macam mana? Palingan nanti polisi bilang gini loh, Ya begini, siapa suruh kau menjadi Kristen? Kan Kristen itu ada tertulis Tuhan yang meminjam pisau cukur, yang juga Yesus itu kan manusia. Tidak salah orang itu. Jadi yang akademis sedikit bang, kalau berdialog udah kasih kesempatan yang lain. Kalau yang ngeyel kasih ke bang Al. Udah lanjut. Lebih baik bertanya aja tadi saudara ya, bertanya aja. Ya, tadi Anda baru mengakui bahwa Unirifa adalah seorang narasumber. Maka tanya, bukan menjelaskan, ya. Ini bukan gereja. Silakan saudara. Oke, saya tanya ya. Saya Ya, tanya. silakan. Nah, apa dasarnya dibuat tema ini? Ini pertanyaan pertama. Oke, mantap. Apa dasarnya dibuat tema ini? Dasarnya adalah Al-Quran saya. Quran surah An-Nahl ayat 125 sampai 126. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Allah saya memerintahkan saya untuk ud'u ila, berdakwah. Da'a, katanya da'a, asal katanya da'a, mengajak. Himbaulah orang dengan pengajaran yang baik. Kemudian kami harus memberikan pengajaran-pengajaran yang dengan cara bil ahsan dan bermujadalah. Saya bermujadalah dengan kalian umat Kristen dengan cara terbaik. Makanya mujadalah saya ajukan pertanyaan, Tuhanmu berbulu? Nah, ini bentuk permujadalahan namanya. Kami membantah atau mendebat dengan cara baik. Makanya kami bertanya baik-baik. Wahai saudaraku Kristen, betulkah Tuhanmu berbulu? Tadi sudah 2 teman Anda yang bilang, betul Tuhan kami berbulu. Selesai, ngapain kami bantah-bantahan? Kami dengan cara baik-baik. Kalau kalian sudah mengakui Tuhan kalian berbulu, ya sudah. Berarti teman-teman Kristen penyembah Tuhan berbulu. Nggak apa-apa kan? Kenapa tersakiti dengan keyakinan sendiri gitu loh? Nggak apa-apa bang, itu kan keyakinan masing-masing. Izin ya, saya sapa tamu dulu ya. Kakak Gifty Kristen atau Muslim? Kakak Gifty, Kakak Parulian Kristen atau Muslim? Kristen bang. Baik, siap, terima kasih. Izin dulu ya, kakak ini siapa? LG Sister Kristen ya? Ya. Baik, kakak Gifty kalau tidak monitor izin saya turunkan. Yang lain disilakan dilanjut. Oke, kakak Yo Wilmar izin ya, saya naikkan kakak Papua dulu baru kakak Parulin. Izin ya. Oke, silakan.
Ya, halo, selamat Ya. sore di Papua. Ya, Iya, iya. Sudah malam di Papua, Bang ya? ya, Ya, silakan. iya, sudah. Ya, Jadi silakan. begini, menurut hemat saya, Ahijiman dihandle dulu, ini Rifa ada Yes. telepon. Iya, silakan. ya, jadi Tuhan Yesus datang ke bumi sudah positif jadi manusia. Mm-mm. Beliau sendiri nyatakan bahwa dia adalah anak manusia. Jadi apa yang kita rasakan di dalam tubuh memang benar begitu. Dia juga punya jenggot, punya kumis atau breok atau dada, badan pun berbulu. Nah, jadi tidak salahnya kalau tema ini bilang Tuhanmu berbulu, tapi menurut awal secara Betul, tepuk tangan dulu. secara Iya, ya, iya. secara psikologi itu dia menyatakan ada nyatanya, ada formalnya, ada non formalnya. Baik, Kalau terima kasih. non formalnya itulah yang kita petik secara positifnya. Kalau Baik, formal terima itu kasih, yang terima disebut kasih. berbulu, berarti ya Terbaik makhluk Abang, yang hidup terima kasih. Oke, Abang izin ya Bang, karena di sini noise, jadi Ya, yang ya. mendengarkan juga agak kurang nyaman Bang ya. Jadi saya lanjut ke Bang Parulian dulu ya. Izin Bang, Oke, kalau sudah nggak noise nanti bisa open mute lagi. Abang suaranya agak berisik, mungkin ayamnya bisa di mute dulu Bang ya. Ya silakan Kakak Parulian. Gantian kita, karena yang lain juga mau ngomong. Baik, Ya, silakan. terima kasih. Di sini saya tidak ingin mengklaim diri sebagai apologet dan juga terkait dengan judul dari room ini ya itu tergantung tafsiran masing-masing. Menurut saya lucu juga begitu kan. Iya, iya. Nah, tapi saya di sini ingin mungkin ya melatih sedikit kemampuan saya atau pemahaman saya tentang kitab saya sendiri. Pertanyaan dan saya Wah, akan mencoba mantap, tepuk tangan dulu. Siap, mantap. dan saya akan mencoba menjawab dari sudut dari Alkitab ya, bukan dari, saya tidak akan menyerang Bible Bang, Bible, jangan membawa Alkitab kitab Bang, Anda. Ya, ya. Bible. Oke, Bible. Nah, mantap, Bible tepuk secara tangan. keseluruhan ya, Bible secara keseluruhan. Bagus Oke. beliau ini. Tapi kita kenalan dulu ya. Pertama saya sudah follow Anda. Saya suka dengan orang-orang begini teman-teman ya. Ya, saya Orang-orang juga. berbicara-bicaranya sepertinya dia terdidik nih. Pertama beliau sudah Awal lagi mengatakan- Uni, ya. awal lagi, jangan dulu dipastikan awal lagi. Iya. Gini teman-teman ya, saya sangat menghargai orang-orang yang diksinya itu sesuai dan tepat. Maksudnya apa? Artinya dia mengerti dengan yang diucapkan. Barusan beliau ini bernama Parulian Lumban Tobin, salam kenal dengan Bunda Gembala, dan beliau mengatakan beliau ingin melatih pemahaman beliau tentang agamanya. Ini keren sekali. Dan ini akan menjadi sahabat diskusi kita, bukan lawan debat. Kenapa? Lawan debat itu orang yang mendebat agama kita, ini akan menjadi ini menjadi sahabat diskusi kita. Mudah-mudahan bisa konsisten sering berkunjung ke sini sehingga nanti kita bisa membangun sama-sama diskusi yang akademis. Oke, karena Bunda Gembala diizinkan sama Adinda Parulian Lumban Tobin, ini nama asli deh. Maaf sebelumnya, ini nama asli tapi nama teman saya. Saya sendiri tidak punya akun TikTok atau mungkin dia tidak aktif akun TikTok. Dan ketika mungkin kakak berkata saya mungkin cerdas, ya mungkin bisa jadi. Tapi saya rendah hati saja. Saya terlatih mungkin karena saya sekarang mahasiswa ya, jadi akademisi ini juga ya, tepuk gitu. tangan Oke, dulu tepuk dong. tangan dulu kawan-kawan. Sambil di-tap-tap layarnya. Masya Allah. Ini yang saya Semoga tunggu-tunggu diberi petunjuk. Adinda. Masya Allah. Ini yang kita tunggu, orang-orang yang belajar ini yang kita tunggu. Baik, Adinda tadi izin tidak memberikan Uni kesempatan untuk bertanya. Di-mute dulu Adindaku. Adinda mengakui ini akun temannya, ini keren banget. Dia jujur, ini bukan akun dia, akun temannya. Nanti Adinda bikin akun sendiri ya, biar bisa konsisten kita diskusi dialog dua arah supaya Adinda semakin tajam wawasan tentang agamanya sendiri. Oke. Di sini Bunda Gembala tidak akan mempersulit teman-teman Kristen, apalagi yang mengakui bahwa dia ingin mengasah pemahamannya tentang agama. Pertanyaan akademis, saya pengen jawabannya ilmiah. Adindaku, nama aslinya siapa Dek? Kalau boleh Uni nanya. Andreas. Andreas, saudaraku, adikku, silakan dijawab pertanyaan Uni dengan ilmiah.
tolong jelaskan kepada Uni dan kami umat Islam kenapa Bible layak dikatakan suci. Monggo Adinda. Kasih waktu 2 menit menjelaskan. Monggo. Baik, pemahaman mengenai Bible adalah kitab suci sebenarnya menurut saya setengah benar, setengah keliru, karena yang didefinisikan sebagai suci adalah tak bercacat celah. Namun di atau di Bible sendiri, di sini kita bisa melihat jelas bagaimana sejarah panjang manusia dan doa dan dosa yang mereka lakukan. Jadi menurut saya Bible di sini, istilah Bible ya, Bible di sini adalah sebuah kitab yang menceritakan sejarah panjang manusia dari masa penciptaan mereka sampai nubuat tentang akhir zaman. Dan yang namanya sejarah pasti ada yang namanya dosa juga, ada yang namanya kebaikan juga. Di sana ada perintah Tuhan, di sana ada peperangan, di sana ada pertumpahan darah, dan di sana tentu ada kebajikan gitu. Oke, berarti pertanyaan saya itu boleh dikatakan keliru karena Anda mengakui bahwa Bible bukan kitab suci, begitu? Betul, karena menurut saya yang bisa didefinisikan sebagai suci hanya Tuhan saja begitu. Oke. Poin pertama kita dapat ya, saudara kita mengklaim bahwa Bible bukan kitab suci ya. Bible bukan kitab suci. Oke, yang kedua. Pertanyaan kedua sama, kita lebih merujuk kepada esensi. Kenapa Yesus dituhankan? Baik, mengapa Yesus kemudian dituhankan? Nah, pertanyaannya ini cukup menarik karena kita harus melihat bahwa definisi Tuhan dari itu suara siapa? Gifty di dulu. Lanjut Oh, ya. ya. Baik, karena definisi Tuhan dari setiap agama, dari setiap kepercayaan itu berbeda-beda ya. Dan saya akan membawa dari sudut pandang Kristen. Nah, di dalam kekristenan kami percaya Tritunggal, Allah 3 pribadi tapi satu hakikat. Satu hakikat artinya mereka itu adalah satu kesatuan yang dinamakan sebagai Tuhan. Ada Tuhan Bapa atau yang biasa disebut Allah kalau di Alkitab, di Bible. Tuhan Putra itu Kristus atau Yesus, dan Tuhan Roh yaitu Roh Kudus. Nah, mengapa kemudian Yesus dituhankan? Pertama, dasar ayatnya dari Yesus sendiri, dia disebut sebagai anak Allah yang Maha Kudus, begitu kan? Beberapa ayat menjelaskannya. Mungkin yang paling dekat adalah ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Tingkap langit terbuka, kemudian dari langit ada suara, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Lalu ayat-ayat lain itu juga mendukung hal yang sama, bahwa Kristus datangnya itu daripada Allah, daripada Bapanya yang ada di sorga. Sekalipun di bumi tingkatan mereka itu tidak sama, tetapi sekembalinya ke surga, posisi mereka sudah sama, dan ia pun duduk di sebelah kanan Bapa. Saya mungkin bisa membawa dari yang lama-lama ya. Maksud saya dari perjanjian lama, maksudnya dari kitab-kitab Taurat begitu. Ada ayat yang berkata begini, aku sejak dahulu kala aku sudah ada, sejak kanak-kanak aku di depanmu, dan hanya kepada pula Oke, izin. Ya, itu hikmah, izin. Biar ditanggapi dulu, biar nggak terlalu melebar oleh Uni Rifa. Kawan-kawan sambil di tap ya, 1,5 mata memandang. Komal saya kedip-kedip. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa di follow akun Uni Rifa dan akun narasumber di atas. Terima kasih. Lanjut. Biar ditanggapi dulu ya sama Uni Rifa. Ada dua yang saya tangkap saudara kita. Saya langsung strike to the point. Kenapa Yesus dikatakan Tuhan? Pertama karena dia dikatakan sebagai anak Allah. Di mute dulu Pak Rulian karena suara buku yang dibuka ya, biar kita. Yang kedua adalah karena Pak Rulian mengatakan posisi Yesus dan Bapa itu sama. Nah, sekarang masuk ke penyanggahan saya. Saya membuktikan bahwa standarisasi itu ternyata terbantahkan. Di dalam kitab Adindaku, anak Allah itu tidak merujuk kepada Allah atau Tuhan, tetapi banyak yang disebut sebagai anak Allah. Lihat dalam Ayub pasal 1 nomor 6, ketika anak-anak Allah datang menghadap Tuhan. Kalau Yesus sebagai anak Allah dikatakan Tuhan, maka ini Ayub pasal 1 ayat 6 sudah ada Tuhan-Tuhan lainnya, anak-anak Allah. Terus Israel dikatakan sebagai anak Allah. Apakah betul Yakub adalah Tuhan juga? Karena dia dikatakan anak Allah. Keluaran pasal 4 nomor 22. Nah, jadi
Kalau kita bicara dalam perjanjian baru juga dikatakan, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ternyata definisi anak Allah itu artinya orang yang membawa damai. Kemudian orang yang dipimpin oleh roh maka disebut sebagai anak Allah. Artinya dalam kitab Anda baik perjanjian lama atau perjanjian baru yang disebut sebagai anak Allah itu merujuk kepada hamba Tuhan yang membawa perdamaian yang diurapi Roh Kudus dan juga menjadi baik gitu loh, orang-orang yang betul-betul mengikuti Tuhan. Itu istilah anak Allah. Roma pasal 8 nomor 14. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak-anak Allah. Nah, maka pertanyaan saya, di manakah ada dalil tertulis mengatakan bahwa anak Allah kepada Yesus merujuk kepada Allah itu sendiri? Boleh eksplisit ataupun non eksplisit. Itu satu sanggahan saya. Yang kedua, ketika Anda mengatakan bahwa Yesus setara dengan Allah Bapa. Sorry, setahu saya justru Yesus tidak setara. Bahkan Yesus berkata, ketika Yesus itu ditaklukkan, maka segala sesuatu ditaklukkan di bawah Allah Bapa. Saya akan carikan dalilnya. Saya lupa ayatnya berapa. Nanti saya kasih kepada Anda. Silakan Anda tanggapi dulu tentang Seperti anak apa Allah nih bunyinya? yang itu yang setelah Yesus ditaklukkan, maka Yesus berada di bawah Bapa. Untuk Bapa di atas segala-galanya. Bentar. Yesus menaklukkan diri. Bentar. Ibrani berapa? Nah, ini ada kok. Sorry ya, saya memang tidak menghafal nomor dan apa karena saya menghafal Quran jadi sudah kehilangan itu. Ini ya, yang pertama, Yesus tidak setara dengan Allah Bapa. Yesus mengatakan sendiri, Bapa lebih besar daripada aku. Kemudian kita lihat di sini Lukas pasal 22:42, Yesus tunduk akan kehendak Bapa, bukan kehendakku melainkan kehendakmu yang terjadi. Terus dalam Yohanes pasal 5 nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar dan penghakimanku adil sebab aku tidak menuruti kehendakku. Artinya di sini ada lagi pernyataan bahwa Bapa dan Yesus tidak setara. Kemudian di surga juga saya tunjukkan bahwa Yesus tidak setara dengan Bapa karena Yesus tidak berhak memberikan tempat duduk untuk muridnya anak-anak Salome ya, yang meminta supaya muridnya anak-anak Salome duduk di samping kanan kiri Bapa, di kiri Yesus, tapi Yesus berkata, tempat duduk ini akan diberikan oleh Bapakku kepada siapa dia berkenan. Di sini menunjukkan ketidaksetaraan lagi dalam hak memberikan tempat duduk. Maka ini menyanggah dua argumen dasar Anda tentang alasan menuhankan Yesus. Silahkan ditanggapi. Baik, terima kasih Kak. Jadi yang pertama tentang bahwasanya anak Allah itu merujuk bukan hanya kepada Yesus tetapi kepada yang lain juga. Seperti tadi yang dikatakan, sebenarnya untuk anak-anak Allah ya, saya tambahkan juga untuk malaikat-malaikat pun itu disebut sebagai anak-anak Allah. Di kitab Kejadian kan dibilang ketika anak Allah itu melihat bahwa anak-anak manusia itu parasnya cantik-cantik gitu kan. Nah, itu artinya malaikat-malaikat. Tapi saya ingin perjelas bahwa Kristus itu adalah anak Allah yang sulung. Dan ini diperjelas lagi dalam ayat di Injil. Ini seingat saya ya, saya tidak bisa menyebutkan pasal dan ayatnya secara exact atau secara pasti. Ketika barang siapa telah melihat aku maka ia telah melihat Bapa, karena dalam artian pancaran Allah Bapa itu ada di dalam Kristus, ada di dalam Yesus. Dan ini juga kemudian ada ayat lain yang mana orang-orang Yahudi ingin melempari Yesus dengan batu. Melemparinya bukan dalam artian Kristus ini tunggu saya lupa. Nah, melemparinya dalam artian karena mereka tersinggung bahwasanya Kristus atau Yesus saat itu menyamakan dirinya dengan Allah Bapa. Lalu yang kedua mengenai Yesus itu tidak setara dengan Allah. Izin. Anda mengerti pertanyaan saya ya? Tadi Anda mengatakan alasan menuhankan Yesus karena dia bergelar anak Allah. Tapi Anda sendiri pun menambahkan bahwa gelar anak Allah itu bukan hanya kepada Yesus tapi kepada malaikat. Artinya di sini sudah batal standarisasi secara spesifikasi Yesus sebagai Tuhan. Karena standarnya adalah anak Allah. Nah, saya bilang anak Allah yang merujuk kepada Yesus sebagai Allah mana? Lalu Anda membawakan dalil tuduhan orang Yahudi. Nah, secara tidak langsung Anda mau mengatakan bahwa Anda mengatakan Yesus anak Allah yang setara dengan Allah itu karena tuduhan orang Yahudi, begitu? Itu hanya salah satu karena sepanjang pengetahuan saya ya Kak, balik lagi kan saya tadi bukan apologet, ini karena saya juga tujuannya untuk latihan begitu kan. Ya, nggak apa-apa, Uni bantu kamu latihan, Uni bantu. Iya. Nah, kamu tahu nggak 1 Korintus pasal 8 ayat 6? 1 Korintus Silakan pasal dibaca. 8. Di ayat itu bahkan Paulus pun mengajarkan bahwa hanya ada satu Allah dan satu Tuhan atau kurios. Kurios itu merujuk kepada orang-orang yang menjadi pemilik atau pemelihara sama seperti Rob atau Sayyid. Nah,
Artinya Paulus sendiri mengajarkan bahwa hanya ada satu Allah, yaitu Bapa. Maka tidak bisa dikatakan Yesus setara dengan Bapa. Dan dalam 1 Korintus pasal 15 nomor 27 sampai 28, sebab segala sesuatu telah ditaklukkan Allah di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan segala sesuatu yang ditaklukkan, maka teranglah bahwa yang dimaksud bukanlah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu pada Kristus. Dan apabila segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya, maka Ia sendiri, Yesus sendiri, anak itu menaklukkan dirinya kepada Dia, yaitu Allah Bapa. Di sini adalah sanggahan bahwa Yesus setara dengan Allah Bapa. Nah, silakan Anda cari dalil yang betul-betul bisa menunjukkan alasan Yesus dituhankan karena Dia yang menyampaikan sendiri atau Allah Bapa. Kenapa? Kalau kalian mengambil literasi dari dogma doktrin gereja, dulu sebelum terjadi konsili Nikea 325 sudah ada polemik tentang Yesus ini homoousios atau tidak. Sebelum kami umat Islam berpolemik dengan kalian, dulu orang-orang yang mengklaim pengikut Yesus dari kalangan Ebionit dan Unitarian yang kitabnya sama dengan kalian sudah mengklaim bahwa Yesus itu adalah ciptaan, karena banyak dalil yang menunjukkan bahwa Yesus adalah ciptaan pertama. Nah, Amsal yang kamu bawa itu tidak bermaksud kepada Yesus karena Yesus adalah firman menurut kalian, tapi itu hikmah. Hikmah tersebut merujuk kepada Solomon. Jadi, supaya kamu berapologet dengan baik ya, yang akademis karena kamu mahasiswa, kamu ambil pernyataan skolarmu, Dek. Jadi biar kamu tuh berapologetnya itu mengikuti kaidah ilmiah. Nah, contoh gini. Kalau kamu Katolik, gunakan pendapat para skolarmu. Contoh, Agustinus berpendapat. Nah, itu baru akademis, ilmiah. Tapi kalau kamu berpendapat sendiri, sola scriptura misalkannya, nanti ini tidak ilmiah. Kenapa? Itu cenderung asumsi. Nah, untuk melatih agar kamu lebih lancar lagi berapologet, silakan kamu ngobrol sama adik saya. Di sini ada saudara saya, Bang Aldidaya, ini senior saya nih kalau Bang Aldidaya ini. Tapi kalau adik saya nih ada Jimen nih. Ya. Jimen ini secara ilmu Bang Aldidaya senior, secara umur pun dia senior nih, walaupun dia mualaf. Nah, tua tentang maksudnya. kekristenan. Tua. Enggak, seniornya kan tua. Oh iya. Nah, sekarang Bangka saya kau jaya dia engkau. kayak kasih kesempatan Anda ngobrol dengan Bang Al-Hidayah atau Jimen untuk mengasah perapologetan Anda, silakan. Karena kalau dengan saya bentar lagi sholat maghrib. Saya hargai Anda, luar biasa. Ya. Siapa yang mau namanya? Iya, Bang sedikit Al-Hidayah. ini. Oke, Jimen silakan sedikit besarkan ya. Bang Al-Hidayah, Dek. Ini mau sholat maghrib. Baik, Siap. terima kasih Unia Aki Toka. Perlian, Bang Perlian. Ya, Salam kenal, ya bang. Salam kenal ya. Iya, salam kenal juga bang. Jadi aku perkenalkan dulu, memang aku ini sudah tua bangka bang, sudah 60-an. Tapi kalau ada istri yang berkenan, 2 pun masih boleh bang. Jangan kau birahi. Tanpa ada agak lain pengerangan kau. sedikit pun tentang kewajiban. Jadi gini bang perliannya, dasar-dasar terkait dengan kekristenan, aku salut dengan kamu ini karena kamu ini kritis loh, agak akademis sedikit berpikir, bukan kayak Kristen yang lain. Tapi kita ingin berkenalan dengan lebih jauh dulu bang. Bukan aku di sini bangga ya, bukan aku rasa bangga atau aku sok, enggak. Tapi alangkah baiknya kalau kita kasih tahu. Si Jemen, Jai, aku ini kan dulu bekas Kristen. Semuanya bekas-bekas Kristen dulu, seperti Anda. Mungkin langsung ke kerucutan aja. Alasan kenapa masuk Islam, itu. Kenapa kembali kepada fitrah. Nah, sekarang kalau kita dalam Kristen banyak digunakan pakai manipulasi argumen yang hanya dibumbui oleh doktrin dan dogmatis. Aku ulang ya bang ya. Di Kristen, ketika berkaitan dengan bab ketuhanan atau ajaran, itu banyak dengan bumbu doktrin dan dogmatis. Apakah itu nanti dasarnya Alkitabiah? Di sini kita uji. Yesus bang, nih catat ya ayatnya, catat. Mulai Yesus lahir, mulai dinubuatkan, sampai Yesus lahir, sampai dia terangkat, sampai nanti turun balik. Ini ayatnya. Aku tanya, Yesus ini manusia atau berubah menjadi sesuatu? Ini perkataan Yesus langsung dalam Bible. Karena aku dulu sebagai seorang yang akademis, hidup di tengah-tengah lingkungan orang-orang Kristen yang tidak ada satu pun mengajar tentang Islam, maka satu-satunya jawaban untuk aku keluar dari kepompong itu adalah Bible. Sebab itu aku hafal. Menurut orang-orang nih, sebelum Yesus ini lahir, dia ini adalah nabi yang akan datang. Yohanes 7 nomor 40, Markus 6 ayat 4. Dia ini nabi yang akan datang. Bukan Tuhan yang menjadi manusia, bukan Tuhan yang kedagingan, bukan. Nabi yang akan datang. Begitu lahir,
Yang tadinya di Lukas 2 nomor 11 dikatakan Tuhan, tahu-taunya ayat itu tahun 2000. Yang namanya Tuan, yang namanya Rabbi, yang namanya junjungan, yang namanya Toyuan, yang namanya Kurios, ini semua manusia, Bangku. Tapi apabila dirubah diksi kalimat menjadi Tuhan, ada H di tengah-tengah, Bang, ini sesuatu dimensi yang lain karena pencipta, sesembahan yang namanya Tuhan itu. Selibel-libel manusia, tidak ada yang boleh naik pangkat. Tahap tertingginya manusia ini paling-paling presiden Amerika Serikat atau raja. Tapi tidak ada seorang manusia yang boleh berubah pangkat menjadi seorang Tuhan. Tidak ada. Diksi di Lukas 2 nomor 11. Pada hari ini telah lahir bagimu, yaitu Kristus. Nah, pahami dulu, Bang. Tuhan di kota Daud. Maksud dari Kristus itu orang yang diurapi. Dari kata Mesiah. Orang yang diurapi Tuhan di kota Daud, bukan Tuhan yang lahir. Itu satu. Ya, abangku mau kritis sedikit, kan kamu ini kan kritis. Pada hari ini telah lahir bagimu Kristus, orang yang diurapi Tuhan di kota Daud. Diurapi Tuhan di kota Daud, bukan Tuhan yang lahir. Kayak diksi-diksi yang dibangun di gereja. Apabila ini dibenarkan menjadi Tuhan, ternyata original teksnya lagi Bible itu dalam bahasa Yunani, Yesus ini penyematan sebagai Kurios atau Kurie 320 ayat, 26 ayat, Kurios. Sementara disematkan kepada Theos, 1 ayat pun tidak ada. Tapi kita lewati. Ketika lahir, ternyata manusia, yaitu Kurios. Apabila dia sudah lahir, dan dia mengajar di Bait Allah, Yohanes 2 nomor 15-16, umurnya 12 tahun. Mengajar di Bait Allah, diobrak-abriknya orang-orang jualan. Mengubrak-ngabrik orang jualan bukan menandakan sebagai seorang Tuhan. Karena yang namanya Tuhan jangankan mengubrak-abrik. Datang ke dunia saja, dunia ini pecah. 2 Tawarik 2 nomor 6, 2 Tawarik 6 nomor 18. Kalau Tuhan datang ke dunia ini pecah, apalagi perutnya Maria, Bang. Oke, langsung dikerucutkan aja, Bang, pertanyaannya, Bang. Kayaknya dia udah bukan ngantuk bertanya nungguin ini bukan bertanya. Ini kasih tahu, silakan. kasih paham dia tentang apa itu doktrin dan dogma. Biar ditanggapi ini bukan coba. bertanya. Silakan. Jadi ketika Yesus ini terangkat ke langit, dalam Markus 16 nomor 19, 1 Petrus 3:22, Kisah Para Rasul 7:55, ternyata mereka ini Yesus melihat Yesus ini duduk sebagai anak manusia, bukan sebagai Tuhan yang berubah. Di Ibrani 13 ayat 8, Ibrani 11 ayat 5, Yesus dulu, kini, dan selama-lamanya tidak berubah, tetap anak manusia, tetap anak orang, yaitu anak Maria. Begitu dia turun, dalam Matius 16:27, kamu akan melihat lagi-lagi anak manusia, bukan Tuhan yang jadi manusia, bukan. Dalam kemuliaan Bapaknya diiringi oleh malaikatnya, dia akan membalas semua orang menurut perbuatan mereka. Jadi, kalau untuk memastikan kemudian Yesus ini Tuhan ataupun jelmaan Tuhan, Yohanes 5:26, sama seperti Bapa punya hidup dalam dirinya, demikian anak diberikan hidup, mereka hidup sendiri-sendiri, masing-masing punya hidup. Ternyata Yesus, ketika dikatakan oleh gereja dia adalah firman, aku tanya Yesus, apa itu firman itu? Yesus ini, Bang, jawabannya. Tanya Yesus, Yesus apa ini firman? Matius 4 nomor 4. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan, mulut Allah, kata Yesus. Jadi yang namanya firman itu perkataan Tuhan. Innama amruhu iza arada say'an ayaqula lahu kun fayakun. Hanya dikatakan jadi, maka jadilah ia. Dalam Yesaya 55 nomor 11, perkataan firman yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Berbeda halnya dengan gereja, demi untuk menjadikan Yesus sebagai Tuhan dengan iman, doktrin, dan dogma, maka firman itu juga Yesus, Allah itu juga firman, firman itu juga manusia. Inilah yang menabrak seluruh isi-isi Bible itu. Jadi ini bukan pertanyaan, saya sudah bilang tadi, untuk perkongsian. Mudah-mudahan Dinda kita lebih kritis lagi di masa akan datang, mempelajari apa itu Bible sesungguhnya, apa ajaran dari gereja. Wallahu a'lam. Ya, silakan ditanggapin Abang Saya izin Parulian. close cam dulu semuanya. Ya, Uni. Sekitar mungkin 5 menit lagi saya kembali lagi karena Baik, saya mau baik. sholat maghrib di sini. Izin semuanya. Parulian, salam respect buat Anda. Semoga terus belajar dan jadi partner diskusi kita. Dan saya ketika Anda tidak menghujat agama saya, Anda adalah saudara, teman diskusi. Tapi ketika Anda menghujat agama saya, Anda lawan saya. Gitu ya.
the religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina indallahi al-Islam.